Aku dan Pearl sedang bermain kesukaan kami, memerankan Putri Disney. Kau harus menjadi putri kali ini, Ruby. Kita akan jadi Elsa dan Anna yang sempurna. Tidak, aku akan menjadi kesatriamu, melawan semua laki-laki jahat dan melindungimu, Tuan Putri. Kemudian seorang pelayan mengetuk pintu dengan telepon di tangan. Itu mungkin orang tuaku. Ruby, sekolah menelpon kembali. Bagaimana mungkin kau mengeja semua kata ini dengan keliru? Perawat, macam apa dieja dengan I? Aku sungguh-sungguh berusaha. Tak apa sayang, belajar itu bukan untuk semua orang dan dia mungkin tipe yang suka olahraga. Manisku, bisakah kau berusaha lebih baik lain kali? Anak baik, kami harus pergi. Bye. Aku tahu kau bisa melakukan ini. Kau hanya perlu terus berlatih. Kau ini sempurna apa adanya. Hai semuanya, aku Ruby dan ini adikku Pearl. Sejak orang tuaku selalu pergi melakukan perjalanan dinas, selalu hanya aku dan dia tumbuh besar bersama. Kalian sudah tahu aku sangat payah dalam belajar. Tapi Pearl sama sekali tak sepertiku, dia jenius. Apa yang kau lakukan, Pearl? Demi Tuhan, ini jam 6 pagi. Matahari masih terlelap dan kau seharusnya juga masih tidur. Tentu tidak, ini hari pertamaku di SMA. Dan aku ingin membuat kesan yang baik. Rekorku harus berlanjut. Nilai A sejak tahun 2015, aku tahu. Seolah-olah gelar juara umum ini tak cukup mengesankan. Aku mungkin Ruby si anak bodoh yang tak bisa membaca sebagian kata. Tapi tak masalah, karena aku sekarang Ruby, kapten sepak bola yang hebat. Ya, ayo Ruby. Itu kakakku semuanya. Aku membawa tim sepak bola sekolah memenangkan trofi banyak sekali dan aku juga mengincar beasiswa universitas. Belajar adalah mimpi buruk, tapi perlahan aku menerima kalau aku tak dilahirkan untuk belajar, melainkan sepak bola. Jadi semuanya baik-baik saja. Jadi di pagi itu, aku sedang berjalan dengan Pearl di hari pertama sekolahnya, saat Beth dan teman-temannya menghampiri kami. Hey Ruby, siap untuk gagal di tahun pertamamu? Oh Beth, masih kesal karena pelatih meninggalkanmu di bangku cadangan kemarin? Saranku untukmu yaitu belajar bagaimana sebenarnya cara main sepak bola. Sayangnya, sebagian dari kita memiliki hal lain yang harus difokuskan, seperti otak kita. Oh, ups, kau tak punya, kau tak bisa mengerti, maaf. Lucu sekali. Itu Beth dari tim sepak bolaku yang selalu menggangguku sama seperti yang lain. Tapi semuanya baik sekarang karena aku punya adikku sayang yang belajar di sekolah yang sama denganku. Kak, kutemukan kelasku, aku harus pergi sekarang, dah. Hari berikutnya di sekolah, kami punya guru bahasa Inggris baru. Ruby Walker bisa baca ringkasan di halaman 10? Oh, sia. Oh, sayang, apa itu wajahmu yang berpikir, aku tak tahu kau bisa lakukan itu. Maaf, guru, tapi dia tak bisa baca. Kalian tahu tidak, pemikiranku hari ini tentang buku itu bisa diringkas ke lagu klasik oleh Taylor Swift yang luar biasa. So the haters gonna hate, but I'm just gonna shake. Shake it off. Seketika seluruh kelas menjadi heboh dan semua orang bernyanyi, menari seolah mereka berada di Eras Tour. Guru sangat kesal dan berusaha menenangkan semua, tapi aku segera dikirim ke ruang kepala sekolah. Masalah pertama di tahun pertama ya Ruby, dengar, baik saya dan kamu tahu betapa kau berharga untuk tim, tapi sayangnya itu tak cukup lagi. Undang-undang baru menyatakan siswa harus punya nilai rata-rata minimal C- untuk memenuhi syarat beasiswa universitas. Apa? Tapi saya yang paling memenuhi syarat untuk itu. Saya minta maaf, tapi sampai kamu dapat meningkatkan nilaimu dari yang sekarang jadi C-, kamu harus keluar tim untuk fokus belajar. Beth sekarang menjadi kandidat kami untuk beasiswa dan dia akan mengambil alih posisimu. Beth, gadis yang hanya mencetak 5 gol sepanjang musim, sementara aku mencetak 20 gol? Dunia sudah benar-benar makin gila. Tak mungkin aku akan melihat mimpiku dirampas dariku semudah itu. Aku akan belajar dengan giat. Benar, aku akan minta Pearl untuk mengajariku. Panjang umur. Hai Pearl, kau mengenalnya? Kudengar dia didepak dari tim sepak bola karena dia terlalu bodoh. Oh tidak. Sungguh suatu skandal kalau juara umum kita kenal. Ya, mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. Malam itu aku tertidur di meja menuliskan 4 kata berulang kali. Aku tak bodoh. Berita telah menyebar bahwa aku dikeluarkan dari tim karena nilaiku dan anak-anak di sekolah sangat kejam dengan hinaan mereka. Seolah belum cukup masalahku, Pearl mulai menjauhiku seperti wabah. Seolah dia malu padaku sehingga aku tak bisa memintanya mengajariku juga. Seakan seisi dunia ini menentangku. Pengawas distrik mengunjungi sekolah kami dan kepala sekolah memilih 2 murid terpintar untuk memberi kata sambutan. Pearl dan murid baru bernama Joe dari kelasku, jadi dia mulai sering nongkrong di rumah kami untuk menyiapkan pidato. Hai, Ruby, butuh bantuan untuk tes besok? Tidak, aku terkenal tak bisa diajari. Jangan buang-buang waktumu padaku dan Pearl sudah menunggumu. Tak apa, dia bisa menunggu, biar ku bantu. Yang mengejutkan, untuk pertama kalinya di hidupku, aku merasa aku sungguh bisa belajar. Ada sesuatu mengenai caranya mengajariku yang membuatku menyerap pengetahuan dengan wajar.
Seperti dia memahamiku dan kesulitanku. Hei, kau di situ. Aku sudah mencarimu. Kita akan ada tes, jadi aku membantu Ruby. Dan kita ada pidato besar untuk disampaikan di hari Kamis. Kau tahu kan, tak ada yang benar-benar mendengarkan pidato itu? Tapi aku percaya kau akan membuat sesuatu yang luar biasa. Pearl keluar dengan marah, tapi satu-satunya di pikiranku saat itu adalah sebenarnya aku bisa belajar. Hey Joy, tolong ajari aku lebih banyak lagi. Joe bisa membantuku belajar untuk mendapat nilai yang lebih baik. Dan kemudian aku akhirnya akan kembali ke timku dan memenangkan beasiswa. Kemudian di malam harinya, saat aku berlatih beberapa pertanyaan untuk tes yang Joe berikan padaku, Pearl masuk ke kamarku. Aku tak nyaman kau menghabiskan waktu sendiri dengan pacarku. Pacar? Aku tak tahu kalau kalian berpacaran. Memang belum, tapi jika kau memonopoli dia dan tak memberiku ruang untuk memikatnya. Oh maaf, aku hanya senang sekali. Joe pengajar yang hebat. Aku sungguhan belajar. Ya, benar saja, tentu kau mampu untuk itu. Pearl meninggalkan kamarku dan rasanya seperti pisau yang menembus jantungku. Sejak kapan dia menganggapku seperti itu? Seperti semua orang? Tapi dia selalu percaya padaku. Hari berikutnya adalah pidato, dan meskipun aku patah hati, aku masih pergi untuk mendukungnya. Aku bertepuk tangan paling keras setelah dia memberikan pidatonya yang luar biasa. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk belajar di sini. Atas nama seluruh sekolah, aku akan berusaha keras untuk membawa kejayaan pada tradisi sekolah kita. Pidato yang luar biasa, tapi kurasa sebelum kau membawa kejayaan untuk sekolah kita, bukankah sebaiknya kau ajari kakakmu tersayang Ruby Walker terlebih dahulu untuk membaca? Maksudku, mungkin kakakmu yang bodoh itu bisa belajar 1 atau 2 kata darimu sebelum dikeluarkan dari sekolah kita. Seluruh auditorium pecah dengan tawa, dan amarahku memenuhi ragaku. Aku menerjang Beth dan menarik rambut ekor kuda bodohnya itu hingga dia menjerit sangat keras, bahkan Bulan pun bisa mendengarnya. Para guru dan penjaga berusaha untuk memisahkan kami, sementara murid yang lain dengan bersemangat berteriak dan bergembira. Di tengah kerumunan yang kacau, kulihat Pearl menatapku dengan malu. Aku berlari ke arahnya, tapi dia hanya menepisku. Kau lagi, Joe saja tak cukup dan sekarang kau juga coba mengambil pusat perhatian untukku. Apa? Tidak, aku tak pernah bermaksud buruk padamu, sumpah. Tapi dia tak mendengarkanku dan dengan marah bergegas pergi. Aku sangat marah pada otakku karena selalu mengecewakanku dan semua orang. Sekarang mimpiku sirna dan adikku tersayang juga membenciku. Aku terduduk di bangku penonton dan melihat Beth memakai ban kapten milikku, mengumpulkan semua orang untuk latihan pagi. Dia melambai padaku dengan senyumnya yang paling lebar, sungguh sulit menahan tangis, jadi aku membiarkannya terjatuh. Di sana kau rupanya, aku mencarimu untuk melanjutkan kelas kita. Kurasa kita sebaiknya tak melanjutkan kelas kita. Kenapa? Pearl, dia tak suka aku dan kau bersama dan dia akan membenciku karena ini. Oh, aku akan bicara padanya, tapi ini lebih penting. Kau harus bangkit kembali ke lapangan. Tapi aku hanya membuang waktumu padaku. Aku ini cuma idiot yang mengacaukan kehidupan orang lain. Tidak, kau sama sekali bukan idiot. Kau disleksia, sepertiku. Aku tahu gejalamu selama ini tapi tak yakin, tapi sekarang aku paham. Disleksia ada namanya untuk kondisi ini? Jadi aku tak bodoh? Tidak, kau hanya belajar dengan cara yang berbeda. Aku akan membantu dan mengajarimu semua hal yang diajarkan para spesialis. Pikiranku kabur. Aku memeluk Joe tanpa berpikir. Aku merasa lega di sekujur tubuhku. Aku tak bodoh, aku disleksia. Di rumah malam itu, aku mencari tahu semua tentang disleksia dan bahkan mengambil asesmen secara online saat tiba-tiba Pearl menerobos masuk. Kau memberitahu Joe aku menyukainya? Ya dan tidak seperti itu. Nah, terima kasih banyak. Dia baru saja menelponku memberitahuku kalau dia hanya menganggapku sebagai adik. Dan kau tahu apa? Aku melihatmu memeluknya di bangku penonton sore ini. Jadi kau main di belakangku selama ini? Kakak macam apa? Jangan pernah bicara padaku lagi. Pearl bergegas keluar dan memegang kata-katanya untuk tak pernah bicara denganku lagi. Hatiku hancur melihat kami berpisah seperti ini. Untung Joe menenangkanku dan membantuku untuk tetap fokus belajar. Sekarang aku tahu apa sebenarnya masalahku dan bagaimana memperbaikinya. Aku merasa lebih baik kian hari. Huruf-huruf tak lagi membuatku pusing. Dan upaya kita akhirnya membuahkan hasil karena aku dapat B-ku yang pertama saat tes. Dan dalam waktu singkat aku dipanggil ke kantor kepala sekolah. Sungguh luar biasa melihatmu menaikkan nilaimu. Kerja yang bagus, Ruby. Aku selalu tahu kau ini permata seperti namamu. Dan kau hanya perlu diasah. Selamat datang kembali ke tim. Oh, terima kasih. Aku berlari keluar kantornya dan bergegas menemukan Joe secepatnya. Kita berhasil, aku kembali ke tim. Selamat. Tapi itu semua kerjamu. Kau berhasil, Ruby. Di saat itu akan sempurna jika aku bisa merayakannya dengan Pearl. Aku tahu dia tak ingin bicara padaku, tapi aku sangat ingin berbagi dengannya. Tapi saat melihatku dan Joe, dia hanya menembakkan pancaran kematian. Kegembiraan di mulutku seketika berubah menjadi abu. Aku hanya berharap kami bisa kembali ke masa lalu bersama. Tapi aku tak tahu caranya.
Dengan aku kembali ke tim, aku mengambil lagi predikat kapten dan memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa universitas. Dan tentu saja, catatan impresifku dengan mudah membuatku menang. Selamat Ruby Walker karena memenangkan beasiswa universitas tahun ini. Silakan naik ke panggung. Terima kasih banyak, Pak. Yang bisa kukatakan adalah aku sangat bersyukur atas kesempatan ini dan aku akan mencoba sebaik mungkin. Hai semuanya, Ruby terlalu malu, jadi dia menyiapkan pidato di sini. Semoga berhasil. Tapi aku tak menyiapkan catatan ini. Semua penonton menatapku, dan aku berkeringat sekali saat aku mengambil kertas darinya. Hari ini sungguh Oh, pemenang beasiswa kita punya sedikit masalah. Dia cuma tak bisa membaca. Kuharap itu tak banyak mempengaruhi beasiswanya, ya kan? Aku berlari ke lorong sebelum tangisan mengaburkan pandanganku. Joe berlari mengejarku, tapi Pearl menangkapku terlebih dulu. Pearl, aku sungguh tak punya waktu untuk cemoohanmu sekarang. Tidak, aku minta maaf. Joe memberitahuku soal disleksiamu. Kau tahu? Iya, tapi itu bisa menunggu. Tapi kau perlu kembali ke sana sekarang juga. Kau sudah berusaha keras mendapatkan posisi ini. Aku tak akan biarkan kakakku menyanyiakan itu hanya karena langkah kotor bed. Joe juga mengangguk penuh semangat padaku. Pearl benar. Ini mimpiku. Itu aku dan bukan orang lain yang akan mengklaimnya. Jadi aku berjalan kembali ke aula. Segera saat aku muncul, semua orang mulai tertawa. Aku melangkah ke mic, mengambil napas dan membaca pidato. Ada sedikit tersandung dan terbata-bata, tapi aku terus maju hingga kata yang terakhir. Hai semuanya, aku Ruby. Kalian semua bisa lihat, aku punya kesulitan dalam membaca, karena aku punya disleksia. Sepanjang hidupku, aku sudah bersusah payah dan menerima kalau aku ini bodoh. Hingga saat ini, aku tahu aku tak bodoh. Aku masih belum tahu caranya membaca kata-kata panjang, tapi aku tak malu dengan kesulitanku lagi. Dan tidak ada yang harus menanggung kesulitan yang kuhadapi. Orang disleksia sepertiku perlu orang lain untuk membantu kami, untuk mengakui kesulitan kami, dan untuk diberi kesempatan seperti yang lainnya. Kami tak bodoh, kami hanya perlu cara yang berbeda untuk belajar. Terima kasih. Aula menjadi hening sesaat sebelum akhirnya berdiri untuk bertepuk tangan. Aku berjalan keluar podium melihat raut masam di wajah Beth. Aku pergi ke belakang panggung di mana Pearl memberiku pelukan hangat. Aku bangga sekali padamu dan aku menyesal harusnya aku membantumu. Tapi sebaliknya aku malah bersikap buruk atau bahkan kejam padamu. Ya, kau sudah dimaafkan. Jadi sekarang tolong kau jangan berisik. Aku cuma ingin memeluk adikku lebih lama lagi. Aku rindu pelukan ini. Aku rindu Pearl. Pearlku, rasanya menyenangkan ada adikku kembali. Dan begitulah, hidupku kembali normal. Tentu saja dengan beberapa perubahan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, Ruby. Aku minta maaf soal Joe. Aku cemburu sehingga mengatakan hal buruk padamu. Tapi kusadari aku dan dia tak mungkin jadi, tapi beda denganmu. Hah? Tidak, kita cuma teman. Benarkah? Sekarang ayo ikut denganku. Kemudian dia menyeretku ke ruang tamu di mana Joe dan cowok lain sedang berdiri. Kemudian dia meletakkan tanganku di tangan Joe. Joe, bisakah kau menjaga kakakku saat aku pergi dengan cowokku? Tentu. Apa kalian tahu rasanya tinggal di kastil yang sangat mewah, mengenakan gaun mewah, menikmati hidangan lezat, dan selalu ada pelayan yang mengurus kalian? Ya, sebenarnya aku juga tak begitu tahu. Aku ini cuma pelayan kecil yang cukup beruntung untuk berteman dengan Putri Anne. Oh, ngomong-ngomong, namaku Diana, dan aku dilahirkan di istana di kerajaan kecil di Eropa. Terdengar seperti dongeng, ya kan? Nah, aku tak sepenuhnya hidup dalam kehidupan dongeng. Aku hanya di sini karena ibuku, Stella. Dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani ratu. Jadi sebagai imbalannya aku diizinkan tinggal di kastil. Dan saat aku dewasa, aku jadi pelayan Putri Anne, yang hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Jadi kami dengan cepat akrab. Namun ironisnya, aku tak cukup cocok jadi pelayan. Aku agak, mungkin sangat ceroboh. Dan aku cenderung kurang membantu daripada yang seharusnya. Saat semuanya hening, kemungkinan aku baru saja sembunyi di perpustakaan dan tersesat dalam lautan buku tak berujung. Akan lebih menyenangkan kalau Anne juga segembira aku menghabiskan waktu di perpustakaan. Tapi dia tak begitu peduli akan membaca dan belajar, dan bilang itu akan membuatku menua dengan cepat. Tapi tetap saja, dia harus menghadiri kelas wajibnya, tentu saja dengan perintah ratu. Meskipun dia lebih suka membuat kue, bersih-bersih, dan mendekor. Jadi kapanpun tak ada mata mengawasi kami, Anne dan aku akan saling membantu. Aku akan menyelinap ke kelasnya, mendengar penjelasan dengan perhatian supaya bisa membantunya mengerjakan tugas nanti. Sebagai imbalan, dia membantuku dengan tugas istana. Anne adalah bagaimana aku membayangkan sosok seorang kakak. Kami berdua saling mendukung. Aku tahu Anne yang asli. Aku mendukung kecintaannya membuat kue bahkan saat ibunya sendiri melarangnya. Dan aku satu-satunya yang tahu rasa sukanya pada Count Harold, yang sering datang membawa upeti dari rakyat.
Anne sangat baik hingga dia selalu memberiku banyak makanan enak untuk dibagi dengan ibu dan pelayan yang lainnya. Tapi ibu tak terlalu senang dengan ini. Entah kenapa, dia selalu gelisah melihat betapa dekatnya aku dan Anne. Jangan lupa tempatmu, Diana. Putri Anne tetap anggota kerajaan. Dan kau cuma pelayan kecil, pastikan kau tak pernah kelewat batas dengannya. Dia hanya berusaha membantu kita, Bu. Ibu jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Kemudian suatu hari, Anne menemukan gaun kuno cantik di lemarinya dan meyakinkanku untuk mencobanya. Aku setuju dan setelah aku keluar dari tirai ganti, Anne terpukau. Lihat, kau bisa menjadi seorang putri yang cantik. Apa aku pernah bilang padamu kau sangat mengingatkanku akan tanteku, mendiang Ratu Mary? Aku tak punya banyak kenangan tentangnya, tapi aku pernah melihat potretnya di pohon keluarga kerajaan. Dan kau memiliki aura yang sama dengannya. Kuharap, Anne. Tapi jika aku ini putri, aku akan menyuruh orang-orang melakukan apa yang kuinginkan. Seperti, ambilkan jubahku, pelayan. Dan saat kau selesai, jemari kakiku perlu direndam air garam. Kami sedang bermain-main saat ibu menerobos masuk. Diana, beraninya kau tak hormat pada putri. Kukatakan padamu, jangan kelewat Dia tak menyelesaikan kata-katanya tapi terjatuh ke lantai, memegangi dadanya kesakitan. Aku bergegas mendatanginya saat Anne berlari ke lorong mencari bantuan. Ibu, Diana, aku perlu memberitahumu sesuatu. Tidak, Bu. Simpan tenagamu. Dokter akan berada di sini sebentar lagi. Tidak, Diana. Kau dengarkan aku. Aku sudah menyimpan kebenaran ini seumur hidupmu. Ini waktunya kau tahu. Apa? Apa maksud ibu? Aku bukan ibu kandungmu, Diana. Temukan saja simpananku, oke? Jawabannya ada di sana. Dan jangan beritahu siapapun. Dia mengambil satu napas terakhir sebelum menutup matanya. Para dokter bergegas masuk, tapi sudah terlambat. Dia mengalami serangan jantung dengan riwayat jantung yang sudah ada sebelumnya, jadi dia tidak memiliki kesempatan. Kuhabiskan minggu berikutnya tak melakukan apa-apa kecuali meratapi kepergian ibuku. Bahkan tak menggangguku bahwa kita tak terikat secara genetik. Di mataku, Stella adalah ibuku, satu-satunya keluarga yang kupunya. Dia mencintai dan peduli padaku lebih dari yang bisa dilakukan orang lain. Rasanya sakit berada di sini, di kamarnya, merasakan kehadirannya di sekitar tempat ini. Tapi ketika aku memeriksa barang-barangnya, aku tak sengaja menginjak bagian di lantai yang kedengarannya berlubang. Langsung saja itu mencuat terbuka, memperlihatkan ruang bawah tanah rahasia di bawahnya. Hal pertama yang kuperhatikan adalah kalung berbentuk kunci yang rumit. Di sebelahnya terdapat sebuah surat yang menyatakan bahwa ini adalah pusaka dari ibu kandungku. Yang tak lain adalah Ratu Mary sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, dia masih hidup. Di hari kelahiranku, atas perintah Miranda, aku dipisahkan dari Ratu Mary dan dia ditawan di ruang bawah tanah kastil. Jika bukan karena dia memohon kepada Miranda untuk tidak menyakitiku, aku mungkin sudah dilempar ke panti asuhan yang jauh. Sebagai gantinya aku ditempatkan di bawah pengawasan Stella. Karena Miranda ingin mengawasiku untuk mencegah kemungkinan pengkhianatan. Stella menyesal telah mengikuti perintah Miranda sejak saat itu. Karena cintanya tumbuh padaku seperti anak kandungnya sendiri. Dia ingin kabur denganku, tapi membayangkan Miranda menemukanku dan menempatkan keluarganya dalam bahaya menghentikannya. Tapi dia berharap kalau suatu hari, aku akan berkumpul lagi dengan ibuku. Tak ada satupun dari hal ini terasa nyata. Tanganku masih gemetaran saat ku pegang surat itu. Aku butuh jawaban dari semua pertanyaanku. Aku berhutang ke ibuku untuk memenuhi keinginannya saat mendekati ajal. Malam itu, mengikuti instruksi ibuku yang ditinggalkan di suratnya, aku berpura-pura menjadi pelayan membawakan makanan ke tawanan dan turun ke terowongan rahasia. Tak ada penjaga di penjara yang besar dan ditinggalkan. Hanya seorang wanita yang kurus kering. Perlahan dan dengan berhati-hati, aku mendekatinya. Apakah Anda Ratu Mary? Aku memberikannya kalung itu. Mata wanita itu berbinar, dan dia menatapku dengan kaget, air matanya berlinang. Diana? Aku mengangguk. Dia menarikku ke dalam pelukannya dan menangis bahagia. Tapi kemudian dia tiba-tiba menarik diri dariku. Apa yang kau lakukan di bawah sini? Miranda akan tahu. Ini terlalu berbahaya. Kau harus pergi. Tak apa, tak ada yang tahu aku di sini. Mereka tak akan menemukanku. Tetap saja, ini terlalu berisiko. Adikku, dia wanita yang keji. Dia selalu ingin menjadi ratu. Jadi dia memilih hari di mana aku lemah untuk memenjarakanku, menaklukkanku, dan berbohong menyatakan kematianku saat melahirkan. Begitulah caranya menghilangkan segala rintangan yang menghalanginya untuk merebut kerajaan. Tapi Miranda tak akan pernah jadi ratu di hati rakyat. Dia tidak lebih dari penindas dan sangat menyakitkan bagiku mengetahui dia telah merusak kerajaan kita. Tapi kau di sini sekarang, Diana, kau pewaris tahta yang sebenarnya. Kau harus hentikan Miranda. Aku bahkan belum berani percaya kalau semua ini nyata. Aku tumbuh jadi pelayan kecil yang tak pernah mengenyam pendidikan formal.
Apa yang bisa kulakukan untuk menggulingkan seseorang yang memegang kendali atas seluruh negara? Diana, aku minta maaf tak bisa memberimu masa kecil yang lebih baik. Tapi aku tahu jauh di dalam dirimu adalah gadis kuat dan tangguh. Stella memberitahuku selama ini betapa pintar dan cerdasnya kamu. Saat dia bawakan aku makanan, aku dan dia mempercayaimu. Kau punya kekuatan untuk memperbaiki keadaan. Pikiranku masih berputar-putar dengan semua informasi baru ini. Semuanya sepertinya tak mungkin, sulit dipercaya. Aku paham kenapa kau mungkin ragu, tapi ini, tinggalkan kerajaan dan uji DNA-mu dengan milikku. Setelah kau konfirmasi identitasmu, kau bisa putuskan apa berikutnya. Tapi kau tak bisa terus berada di kastil lagi, karena setelah Miranda tahu kau tahu kebenarannya, dia tak akan membiarkanmu sendiri. Aku ragu sejenak, tapi aku tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, pagi-pagi sekali, ku kemasi semua barang dan mengambil makanan sebelum menyelinap ke truk barang yang akan pergi. Tapi kemudian aku tiba-tiba menabrak seseorang. Hei, lihat kemana arahmu. Shh, pelan-pelan. Kenapa? Jangan bilang kau ini maling. Tidak, aku ini pelayan. Aku hanya tak diperbolehkan keluar istana. Tapi, Tuan Putri sangat ingin membuat kue coklat Belanda. Dan gudang kehabisan bahan, jadi aku harus pergi ke pasar. Dan kau berencana menyelinap ke trukku dan numpang gratis di situ? Aku tak tahu kalau itu trukmu, tapi jika kau bisa membantuku, itu akan menyenangkan. Dan aku mendapat apa sebagai balasannya? Ku temani. Cukup adil, ini perjalanan yang sepi. Oh ya, siapa namamu? Diana, siapa namamu? Orang-orang memanggilku Harry. Sekarang ayo berangkat. Kami naik ke truk itu, dan Harry ternyata bukan teman yang buruk. Senang sekali rasanya memiliki seseorang yang seusiaku untuk diajak bicara, terutama yang tampan. Kemudian dia menyalakan musik yang disebut pop. Aku bersumpah ini sangat bagus hingga aku tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut bergoyang. Lagu ini kesukaanku, apa kau tahu? Tidak, Ratu bahkan tak memperbolehkan kami punya radio. Oh, wow. Mungkin bisa kuselundupkan satu untukmu. Aku sangat suka itu. Setelah mengemudi beberapa waktu kami beristirahat di hutan untuk meregangkan kaki. Aku berbagi dengan Harry beberapa kue kering yang dipanggang Anne hari ini. Ketika tiba-tiba seekor ular melingkar di bagian bawah kakiku dan menancapkan giginya di sana. Rasa sakit segera melonjak. Sesaat kemudian, Harry melepaskan ular tersebut dan membuangnya. Kemudian dia membungkuk, menghisap racun dari lukaku tanpa ragu-ragu. Aku tersipu malu, bingung sekaligus tersanjung. Diambilnya beberapa pakaian bersih di dalam truk dan membantuku membalut lukaku. Maafkan aku, itu tadi aneh. Tidak, kau baik sekali. Dan aku benar-benar benci mengatakan ini, tapi kurasa ular itu tidak berbisa. Aku pernah baca di buku, tapi terima kasih sudah menyelamatkanku. Wajahnya berubah merah cerah beberapa saat kemudian. Lucu sekali. Kami kemudian melanjutkan perjalanan. Saat kami tiba di area aristokrat, di mana orang-orang tinggal dalam kemewahan, aku mulai meragukan kalau kerajaan miskin dan dalam kondisi buruk seperti yang dikatakan Ratu Mary, hingga kami tiba di komunitas masyarakat biasa. Aku terkejut dengan bangunan-bangunan kecil dan rumah-rumah tua dan runtuh. Pasar umumnya sepi, hanya beberapa penjual yang terlihat. Aku bahkan tak temukan perlengkapan membuat kue di sana. Hari mulai gelap, jadi Harry bertanya apakah aku mau menginap di rumahnya. Aku tak punya tempat lain untuk dituju, jadi aku setuju. Mengejutkannya, rumah Harry kecil, tapi bersih dan nyaman. Ayahnya seorang dokter, dan ibunya merawat adiknya yang berumur 3 tahun. Mereka dengan ramah menyambutku dan mengundangku untuk makan malam dengan mereka. Meskipun itu sangat irit, dan aku bisa tahu kalau semua orang masih lapar setelah makan. Aku punya banyak roti di ranselku. Aku ingin membaginya dengan kalian semua jika itu tak apa. Terima kasih atas keramah tamahannya. Ibu Harry tersenyum dan mengangguk, dan adiknya memekik kegirangan saat dia makan setangkup roti itu. Sejak bencana kelaparan mulai, semua orang menderita, bahkan mereka yang punya pekerjaan baik. Kami semua harus sedikit mengencangkan ikat pinggang. Sesaat kemudian terdengar suara gedoran di pintu depan. Buka pintu ini sekarang, atau kita akan tendang rubuh. Saat Harry dan orang tuanya bergegas ke pintu, aku bersembunyi di ruangan lain, khawatir kalau aku akan dikenali. Para penjaga ada di sana untuk meminta pembayaran pajak atau keluarga tersebut akan diusir dari rumah mereka. Amat menyakitkan melihat mereka menyerahkan uang, memeriksa saku mereka untuk menghitung setiap koin yang mereka punya. Malam itu, aku berguling-guling. Aku tak bisa berhenti pikirkan bagaimana Ratu Miranda menindas rakyatnya sendiri hingga saat ini. Aku dibanjiri rasa bersalah, memikirkan tentang betapa senangnya Anne dan aku membagi upeti yang diambil dari orang-orang malang ini, tanpa menyadari bahwa mereka menderita dan kelaparan. Aku tak bisa berdiam di tempat tidur lebih lama lagi. Aku merayap ke lorong dan menuruni tangga.
lalu tiba-tiba melihat ayah Harry membaca buku di bawah cahaya lampu. Maaf saya mengganggu Anda. Jangan khawatir. Apa ada yang bisa kubantu? Sebenarnya saya butuh bantuan Anda. Anda tahu saya meninggalkan istana karena ingin memastikan sesuatu. Apa Anda bisa bandingkan DNA saya dengan ini? Orang ini yakin dia ibu kandung saya. Tentu, mungkin butuh beberapa hari. Tak masalah, tapi tolong jangan beritahu siapapun soal ini. Dia tampak kebingungan. Sepertinya dia ingin bertanya lebih banyak pertanyaan. Tapi melihatku tertutup, dia tak jadi melakukannya. Keesokan paginya aku membantu Harry dan ibunya membersihkan rumah orang lain yang tak mampu bayar pajak kemarin malam. Para penjaga telah menggeledah sejumlah rumah untuk mencari upeti. Dan sekarang mereka kelaparan dan tak punya uang. Tak bisa dibiarkan seperti ini, aku harus cari cara memberi makan orang-orang ini terlebih dahulu. Jadi, aku punya ide berburu binatang liar di hutan untuk makanan. Lalu kuinstruksikan tiap rumah untuk membangun celah rahasia di tanah untuk menyimpan makanan dan harta benda mereka sendiri. Aku begitu fokus pada situasi yang memprihatinkan itu sampai aku tak punya waktu untuk mengkhawatirkan tentang hasil DNA. Hingga aku menerimanya malam itu. Hasilnya menunjukkan bahwa kau dan orang lain itu memang berhubungan darah. Aku mengerti. Itu juga menunjukkan kalau DNA yang lain itu adalah milik mendiang Ratu Mary. Boleh aku tahu bagaimana mungkin ini terjadi? Itu karena Ratu Mary masih hidup. Dan jika hasil ini benar, itu artinya aku memang benar putrinya. Di saat itu, Harry secara tak terduga memasuki ruangan dengan mulut melongo. Kau siapa? Hai, Diana di sini. Terakhir kali kalian melihatku, aku baru saja menerima berita yang mengubah hidupku. Aku tinggal di kastil cantik sepanjang hidupku. Tapi hanya sebagai pelayan untuk sahabatku, Putri Anne. Hingga kuungkap rahasia besar. Aku sebenarnya putri dari mendiang Ratu Mary. Namun, ia belum meninggal. Ia dipenjarakan adiknya, Ratu saat ini Miranda. Dan hal itu menjadikanku seorang putri sejati. Aku masih skeptis soal ini, jadi aku pergi dengan misi mencari jawaban dan bebaskan Mary. Kutemukan teman dalam diri Harry, sopir pengantar barang untuk kastil yang menunjukkan padaku kondisi miskin kebanyakan orang di kerajaan yang kami tinggali. Tapi masalahnya, tak kuberitahu siapapun identitasku hingga ku terima hasil DNA, mengkonfirmasi hubunganku dengan Ratu Mary. Kenapa selama ini kau sembunyikan ini dari kami, rakyatmu? Aku punya alasanku, oke? Dan aku baru tahu tentang ini belum lama ini. Tapi ya, Ratu Mary memang masih hidup. Kemudian aku mulai beritahu Harry dan ayahnya seluruh ceritanya. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku percaya padamu, DNA tak berbohong. Aku minta maaf meragukanmu. Tapi yang penting adalah, kau ini pewaris tahta yang sebenarnya. Kau akan jadi kunci yang akan mengakhiri kekejaman Miranda. Tenanglah dulu, nak. Kita perlu rencana sempurna, kalau tidak itu akan membahayakan nyawa kita. Dan kita tak bisa melakukannya tanpamu, Diana. Tak bisa tidak aku merasa kewalahan. Takdir seluruh negara sekarang ada di pundakku, dan aku tak yakin apa aku siap. Aku butuh waktu sebentar untuk jernihkan pikiran, jadi aku jalan melewati jalanan kota untuk melihat pemandangan yang memilukan hati. Kumohon Diana, bantu kami. Persediaan kami akan habis. Dan segera kami harus bayar upeti ke istana. Bulan depan adalah penobatan Putri Anne. Aku tak tahu harus berkata apa ke mereka. Aku tak bisa janjikan aku akan berhasil. Astaga, aku hanya perlu waktu sejenak pergi dari semua ini. Aku menyelinap ke bukit dan tak lama, Harry menemukanku. Kau tak apa, aku minta maaf kami memberi banyak tekanan padamu. Ketahuilah bahwa kau tak berhutang apapun ke kami. Dan terserah jika kau ingin melakukan ini atau tidak. Aku sungguh menghargai itu. Tapi ya, aku tahu aku harus melakukan ini. Hanya tak yakin bagaimana. Jangan khawatir, oke? Kita akan cari jalan keluar bersama. Sejenak di sana, aku lupa segalanya saat menatap matanya yang berbinar. Tapi ini bukan waktunya, Diana. Kugelengkan kepala dan saat kubuka lagi mataku, lampu-lampu dari area aristokrat menyala. Saat itulah aku tersadar. Hei, ayo kita minta bantuan ke daerah para bangsawan. Mereka punya sumber daya lebih dari yang mereka butuhkan. Kami sudah coba itu, tapi setiap kali mereka mengirim anjing pemburu untuk mengusir kita. Jadi mereka sama korupsinya dengan Miranda. Kalau begitu kita harus rebut saja dari mereka. Mari kita kumpulkan orang-orang. Pagi berikutnya semua orang berkumpul di alun-alun. Aku sudah melatih pidatoku sepanjang malam dan aku siap. Para penduduk kerajaan kita, dengar aku baik-baik. Bangkit dan rebut kembali apa yang jadi milik kalian dari para bangsawan dan Miranda sang diktator. Kita tak bisa terus tunduk dan bertahan dengan hal ini lagi. Kita harus bersatu dan melawan mereka untuk sumber daya kita. Tapi kita bukan pejuang, mereka akan segera jatuhkan kita. Itu tak akan terjadi, jumlah kita mengungguli mereka jauh. Kita bisa kalahkan mereka jika kita mau. Jadi, apa kata kalian? Tak ada yang menjawab, mereka semua terlihat cemas dan meragukan kata-kataku. Tepat saat itu, beberapa bangsawan yang sedang berjalan dengan anjing pemburu mereka lewat. Hei, apa yang kalian pikir sedang lakukan? Bubar, segera! Lalu mereka lepaskan anjingnya yang menyala ke kerumunan. Orang-orang mulai berteriak ketakutan. Ku coba sebisa mungkin menenangkan mereka dan mengungkap kebenaran.
Tak bisa kalian lihat? Orang ini dan ratu hidup dalam kemewahan karena mereka merampok makanan, kekayaan, dan harga diri kita. Apa kalian tahu daging sapi yang susah payah kalian besarkan dipakai untuk apa? Untuk memberi makan anjing-anjing ini. Sementara yang kalian dapat adalah roti berjamur dan kering. Dan kalian terima begitu saja? Apa kalian mau habiskan seluruh hidup kalian tunduk pada orang-orang berdarah dingin ini? Kutahan napasku saat mereka bergumam satu sama lain. Kemudian mereka berdiri tegak, kuat, bersama. Pergi dari kota kami, kalian tak punya kuasa lagi atas kami. Mereka berteriak ke bangsawan, memaksa mereka dan anjing mereka mundur. Orang-orang bersorak saat mereka tinggalkan alun-alun kota. Aku dan Harry saling pandang, tahu kalau kita harus bertindak sekarang. Jadi kami bawa orang-orang menuju penyimpanan makanan para bangsawan untuk rebut kembali semua yang jadi milik mereka. Berita tentang kudeta kami dengan cepat sampai ke Ratu Miranda, yang menerbitkan surat perintah penangkapanku ke seluruh negeri. Aku harus waspada di mana saja aku pergi, tapi untungnya para warga juga menjagaku. Seperti saat para prajurit mendatangiku, Aaron, pemilik toko bunga, menyuruhku untuk sembunyi di gerobak bunga. Saat mereka mendekat, dia menjawab, Tak ada seorang pun di sini kecuali aku, kalian bodoh. Sekarang minggir dari jalanku. Lalu lanjut mendorong gerobaknya pergi, meninggalkan para prajurit itu kebingungan. Di waktu lain aku sedang kabur lagi dari para bangsawan. Lalu kereta itu mendekat. Supirnya menyuruhku naik, lalu memberiku seragam dan kumis palsu. Dan voila, kami membuat bingung para bangsawan itu. Tapi ada begitu banyak lagi pengalaman seperti itu dengan antek-antek Miranda. Cuma masalah waktu sebelum mereka menangkapku. Jadi kami harus gulingkan Miranda sebelum itu terjadi. Di waktu yang sama, kami juga perlu sumber makanan yang stabil untuk orang-orang. Aku tahu dana istana seperti punggung tanganku, jadi kami susun rencana untuk menyelinap masuk. Dan kami harus beraksi sebelum upacara penobatan. Saat Anne seharusnya naik tahta. Jika tidak, Anne hanya akan jadi boneka Miranda, dan negara ini akan menanggung kekejamannya beberapa dekade lagi. Ini satu-satunya kesempatan kami karena keamanan istana akan paling rentan karena semua orang akan berkumpul di kapel mempersiapkan penobatan. Ini waktunya untuk mengakhiri ini sekali untuk selamanya. Malam sebelum penobatan, kami menyelinap ke kastil sesuai rencana. Kupimpin sekelompok orang menyamar sebagai pembantu turun ke penjara bawah tanah untuk selamatkan Ratu Mary. Sementara Harry memimpin sisanya ke gudang penyimpanan untuk menguasai penyimpanan makanan terbesar di istana agar musuh menyerah sepenuhnya. Tapi saat kami tiba di penjara bawah tanah, Miranda sudah ada di sana. Diana, apa yang kau lakukan di sini? Lari, sekarang. Diamlah, Kak. Aku sedang menunggu keponakanku. Bagaimana kau tahu aku di sini? Apa kau sungguh percaya kau bisa lakukan rencana pengkhianatan yang bodoh ini tanpa sepengetahuanku? Kurasa kau sungguh tak lebih dari pembantu dungu. Penjaga, bawa mereka keluar. Aku berbalik dan melihat para penjaga menyeret Harry dan timnya keluar sel. Para penjagaku sudah menangkap krumu yang lain di gudang. Ini waktunya mengakhiri pemberontakanmu yang konyol. Kecuali kau lebih suka mereka diusir saja dari kerajaan. Lakukan yang kau mau denganku. Tapi biarkan orang-orang ini. Miranda menyeringai mendengar kata-kataku. Dan memerintahkan penjaga menjebloskanku dan yang lain ke sel. Kumohon Miranda, dia tak layak membusuk di sini. Kau masih belum bisa hilangkan kebiasaan bertele-tele itu setelah bertahun-tahun, Kak? Kau tak akan bisa lolos dari ini. Kau sudah menekan rakyatmu sendiri hingga melampaui batas. Suatu hari, segera mereka akan bangkit dan menggulingkanmu. Kata-kata yang besar untuk anak kecil yang manja. Biar ku tebak, kau bahkan tak menyadari kalau partnermu sendiri adalah tangan kananku, iya kan? Apa? Kau Harold? Kau bohong. Tak mungkin. Harry? Kenapa kau berdiri saja di sana? Katakan sesuatu. Tapi dia hanya berpaling dengan rasa malu. Jadi ini benar? Dia berpura-pura berada di pihak rakyat selama ini? Bagaimana dengan keluarganya? Aku minta dia menyerahkanmu sebagai ganti jaminan keamanan keluarganya dan pasokan makanan seumur hidup. Dan dia setuju. Dia tak punya kewajiban padamu sekarang. Dia sudah bertunangan dengan Putri Anne. Bertunangan? Kau akan punya waktu seumur hidup di penjara bawah tanah untuk memikirkan itu, anak manja. Harold, ayo pergi. Aku kebingungan saat tiba-tiba ku dengar suara yang tak asing bergema melalui penjara bawah tanah. Diana, di mana kau? Anne, apa itu kau? Aku lurus di depan. Di sana kau rupanya. Aku sangat khawatir saat kau tiba-tiba menghilang. Maaf tak bisa cerita semuanya padamu. Tak apa, aku baru dengar semuanya sejak ku ikuti para penjaga yang menarik Harold ke bawah sini. Tapi kau jangan khawatir, aku bisa memohon ibuku untuk membebaskanmu. Dengan syarat kau dan ibumu tinggalkan negara ini dan tak pernah kembali lagi. Kenapa? Kau tak benar-benar berpikir kau mampu melawan ibuku, ya kan? Tak ada akhir dari semua ini, Diana. Aku tahu, tapi dengan bantuanmu kita mungkin bisa membalikan keadaan. Kita harus berjuang untuk apa yang kita percayai, Anne. Kau masih ingin hidup sederhana dan membuka toko roti, ya kan? Ini kesempatanmu. Tapi dia ibuku. Bagaimana mungkin aku melawannya? Kumohon Diana, dengarkan saja aku. Tidak, Anne. Aku tak bisa lakukan itu pada semua orang yang menderita di luar sana. Kita lebih baik berada di sini selamanya daripada bebas dan bersikap seolah Miranda tak melakukan semua kejahatannya.
Kurasa mulai sekarang kita berpisah jalan. Selamat tinggal, Anne. Anne menangis, lalu pergi. Aku terkulai lemas di sudut sel yang sunyi senyap. Apa yang kupikirkan kalau aku bisa membuat perubahan? Dan sekarang ku kecewakan semua orang. Ratu Mary, Stella, Harold, Anne, dan semua. Kurasa aku tak sanggup lakukan ini lagi. Jangan menangis sekarang, sayang. Ini bukanlah akhir. Aku bahkan tak tahu lagi. Tak ada jalan keluar. Harry pasti tahu aku tak mungkin berhasil. Jadi dia berganti pihak. Benar kan? Begitu juga Anne. Tidak, mereka mungkin punya alasan sendiri. Tapi mereka lakukan yang mereka lakukan dan itu bukan salahmu. Aku tahu sulit bagimu, tapi kau harus tetap semangat. Tak ada waktu untuk menunjukkan kelemahan. Meskipun aku rasa tidak bisa, aku bertekad untuk berusaha. Pagi sekali besoknya, sekelompok lain dipimpin ayah Harold tak diduga muncul untuk menyelamatkanku dan Ratu Mary. Bagaimana kalian tahu kami di sini? Harry menghubungi kami kemarin malam dan meminta bantuan. Jadi disinilah kami. Kau lihat, tak hanya aku, tapi juga rakyat percaya padamu. Aku seketika paham kenapa Harold harus berpura-pura berada di pihak Ratu Miranda kemarin. Dia punya rencana cadangan selama ini. Sekarang kami harus pergi untuk menghentikan upacara penobatan sebelum semuanya terlambat. Saat kami tiba, Anne sudah berjalan untuk menerima mahkota. Aku lari melewati penonton untuk sampai ke bagian depan kerumunan. Hentikan! Aku keberatan dengan penobatan Putri Anne. Karena aku, Diana, putri dari Ratu Mary adalah pewaris tahta yang sah. Dan aku punya bukti DNA untuk buktikan itu. Kerumunan jadi riuh saat mereka bereaksi terhadap berita ini. Bahkan para prajurit menghentikan langkah mereka. Penjaga, tangkap dia! Sebelum mereka bisa menangkapku, Harold dan sekelompok warga sipil membentuk tameng mengelilingiku, siap melawan. Tenang, tenang. Bukti itu dibuat-buat dan tidak ada bukti keabsahannya. Jangan terkecoh olehnya. Di saat itu, Ratu Mary akhirnya masuk. Dan kerumunan pun terdiam. Penduduk kerajaan kami, aku Ratu Mary kalian dan aku masih hidup. Tapi aku telah ditawan selama bertahun-tahun oleh orang yang tak lain adalah adikku, Miranda. Dialah yang mengambil keuntungan dari kelemahanku setelah Diana dilahirkan untuk mengambil kekuasaan kerajaan. Sekarang dia dan kalian semua tahu kebenarannya. Dan kalian tahu bahwa Miranda bukan. Hentikan semua omong kosong ini. Aku masih ratu kerajaan ini. Tak peduli bagaimana. Ini pengkhianatan. Tangkap mereka semua, sekarang. Tapi tak ada yang mendengarkan dia. Para prajurit, pejabat, dan seluruh kerumunan memalingkan wajah ke Ratu Mary dan membungkuk di hadapan ratu mereka yang sebenarnya untuk pertama kalinya dalam 18 tahun. Dengan marah Miranda menyerbu arah kami, tapi dia mendapat kejutan blok ke penjara, di mana dia akan tunggu persidangan. Kemudian seorang pejabat mengembalikan mahkota ke Ratu Mary, tapi dia tak memakainya. Sebaliknya, upacara dimulai lagi, dan aku dinobatkan sebagai ratu kerajaan yang baru. Apa ibu yakin? Aku masih butuh banyak belajar. Kenapa tak kau hadapi saja sendiri? Semua memuji Ratu Diana. Terima kasih, berkat Anda kami selamat dari bencana kelaparan dan diktator. Anda memberi kami kehidupan yang lebih baik. Anda adalah ratu yang telah kami harapkan. Aku bisa menangis mendengar sorakan mereka. Kau lihat, jadi ratu bukan mengenai kekayaan dan pengaruh besar. Itu sungguh mengenai apa yang bisa kau tawarkan ke dunia dan siapa dirimu sebenarnya. Dan kau, sayangku, siap untuk ini. Terima kasih, aku akan berusaha sebaik mungkin teruskan perjuanganmu, Bu. Aku memeluknya erat saat para penonton bersorak-sorai. Dan begitulah aku resmi menjadi ratu. Tugas pertamaku yaitu mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Aku janji pada diriku sendiri bahwa mulai sekarang tak akan ada yang menderita di bawah kepemimpinanku. Saat rakyat mengumpulkan barang mereka, Harold datang ingin bicara dan kami pun pergi ke tempat yang lebih privat. Diana, aku ingin jujur padamu. Awalnya aku ingin jadi pejabat kerajaan karena aku ingin kuubah pikiran Miranda dan membantu rakyat. Tapi tak seorang pun menganggapku serius. Mereka bilang aku harusnya tahu tempatku dan bersyukur orang biasa sepertiku dapat tempat di antara para bangsawan. Mereka bahkan memaksaku jadi salah satu yang mengantarkan upeti dari orang-orang ke istana. Itu membuatku muak. Tapi di momen aku bertemu denganmu, kurasakan sukacita dan kebahagiaan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku tak ingin terima kenyataan bahwa aku telah bertunangan dengan Anne. Aku hanya ingin bersamamu. Aku tak tahu kau merasa seperti itu. Ibu bilang kau menyukaiku dan ingin bersamaku. Dan diizinkan kita bersama setelah aku naik tahta. Anne? Aku minta maaf mengatakan ini Putri Anne, tapi ibumu telah membohongimu. Aku hanya bertunangan denganmu karena paksaannya. Bukan keinginanku, aku sangat menyesal membuat perasaanmu kecewa. Aku tak pernah mengira cinta pertamaku akan berakhir seperti ini. Tapi aku lega untukmu, Diana. Kalian berdua mendapat restuku. Oh, Anne, aku tak pernah berniat menyakitimu. Tidak, ini akan baik untukmu. Aku akhirnya bisa tinggalkan istana dan jalani hidup normal. Menjadi pembuat roti seperti yang selalu kuinginkan. Terima kasih padamu, Ratu Diana. Meski aku sedih kehilangannya, bagaimanapun kami besar bersama. Aku tahu yang terbaik menghormati keputusannya dan biarkan dia pergi. Itu yang kami berdua butuhkan. Sekarang, setelah semuanya beres, aku bisa bernapas lega.
Oh, tunggu. Belum. Harry atau Harold? Yang mana? Yang manapun kau suka. Biar ku perjelas ini, aku masih marah padamu karena berbohong. Jadi kau akan menerima hukuman, Tuan? Ya. Lihat siapa yang pamer kekuasaan di hari pertama pemerintahannya. Apa? Kau berani menentang ratu? Tidak. Pelayanmu yang rendah ini siap untuk mematuhi perintah ratu yang berkuasa selama sisa hidupku. Kalau begitu, ku perintahkan kau menciumku sekarang. Siap melayani Anda, Yang Mulia. Kemudian dia menarikku mendekat dan membuatku terhanyut dengan ciuman yang paling bergairah yang pernah ada. Kurasa ceritaku berakhir seperti dongeng saja, ha? Aku berlari ke kafetaria, berharap masih ada sesuatu yang lezat tersisa. Ini salah guruku. Dia menyuruhku tetap di ruangan setelah kelas. Mindy, nilaimu terlalu rendah, bla bla bla. Oh tidak, yang aku lihat hanyalah nampan kosong di mana-mana. Perutku keroncongan membayangkan harus kembali ke kelas dalam keadaan lapar. Tapi kemudian seperti fata morgana di padang pasir. Roti terakhir tergeletak di sebelah Tom si Hoti. Tanpa pikir panjang, aku meraihnya dan menggigitnya. Kenyal, sangat kenyal. Lalu tiba-tiba semua orang tertawa terbahak-bahak. Saat itulah aku tersadar, tidak ada roti. Aku sedang mengunyah sepatu balet Tom. Hai, aku Mindy dan aku berasal dari keluarga juara angkat beban. Iya, gen ayahku menjelaskan kenapa aku jadi gadis tertinggi di sekolah. Aku dulu ingin jadi atlet angkat beban seperti ayah, tapi kemudian aku bertemu sahabat karibku, Tiffany. Tiba-tiba aku menemukan dunia gaun cantik dan gerakan berputar yang halus yang disebut figure skating. Dan aku tidak bisa melihat celana angkat bebanku yang jelek dengan cara yang sama lagi. Tiff mengajakku bermain skating di mall dan aku suka. Sejak saat itu, hanya itu yang aku inginkan. Oke, mungkin aku tidak mungil seperti Tiff, tapi aku cukup pintar untuk menggunakan algoritma untuk menghitung sudut selama latihan. Tiff dan aku sama-sama mendapat beasiswa di SMA yang berfokus pada olahraga. Dan ya, saat itulah masalah dimulai. Tidak peduli pakaian lucu apa yang aku pakai, atau seberapa normal aku mencoba untuk menjadi imut, menjadi jerapah membuatku menonjol. Dan bersama Tiff yang cantik dan mungil memperburuk keadaan. Satu-satunya yang tidak mengabaikanku adalah tim angkat beban, tapi itu hanya karena ayahku adalah pelatih mereka. Kemudian untuk memperburuk keadaan, kecanggungan dan nafsu makanku yang seperti gajah secara tidak sengaja membuatku berada di sisi buruk Tom. Ini buruk karena hampir setiap cewek dan cowok di tempat ini terobsesi dengannya. Sejak saat itu, tidak ada yang menganggapku serius. Dan berusaha menghindari ayah agar dia tidak ceramah tentang berhenti berseluncur dan beralih ke angkat beban sungguh melelahkan. Aku sedang berada di ruang ganti saat Tiff datang. Aku lupa ini hari pemeriksaan kesehatan tahunan. Aku harusnya tidak makan muffin itu tadi. Oh, tidak. Aku juga lupa soal itu. Tidak mungkin berat badanku dipublikasikan agar seluruh sekolah melihatnya. Aku akan dijuluki Mindy si besar. Jadi saat tidak ada yang melihat, aku menyelinap keluar dari sana. Namun mencoba mencari tempat persembunyian yang cukup besar untuk tubuh besar ini tidaklah mudah. Lemari petugas kebersihan. Namun saat aku bergegas ke sana, aku bertabrakan dengan Tom. Pernahkah kamu mendengar tentang ladies first? Kau menyebut dirimu seorang wanita? Baiklah, Nona, berikan ini padaku. Sebagai gantinya, aku punya camilan yang sangat lezat untukmu. Camilan apa? Roti ini. Berani sekali kau. Pada saat itu pintu tiba-tiba terbuka dan petugas kebersihan berteriak pada kami untuk berhenti berciuman. Apa? Berkat kesalahpahaman yang tidak perlu ini, kami berakhir di kantor kepala sekolah bersama orang tua kami. Ayahku bahkan membawa seluruh tim angkat beban dan mulai mengamuk. Mindy, kamu membolos? Aku tidak bisa menyebutkan pemeriksaan kesehatan, jadi dengan panik aku mengoceh. Aku sedang pacaran dengan Tom. Siapa yang akan pacaran denganmu, Nona Banteng Brahma? Kemudian terdengar suara beng keras saat ayahku menghancurkan meja menjadi dua. Banteng? Siapa yang kau sebut banteng? Maksudku Mindy kuat dan imut seperti banteng. Bahasa cinta kita agak istimewa, ya kan sayang? Oh, keledaiku yang manis. Kau mengungkapkan terlalu banyak. Semua orang terkesiap kaget. Dan kemudian aku tahu, ayah menangis bahagia dan mulai memeluk semua orang. Labuku, akhirnya punya pacar. Ini saatnya berpesta di rumahku. Tapi kalau kau sampai menghancurkan hati gadis kecilku, kau akan celaka. Kupikir itu hanya kebohongan kecil. Sampai keesokan harinya, serbuan siswa membombardirku dengan pertanyaan. Sudah berapa lama kau dan Tom bersama? Siapa yang melangkah lebih dulu, kau atau dia? Kau harus duduk dengan kami. Jadi, kebohongan kecil ini benar-benar telah menumbuhkan kaki dan berlari. Tapi anehnya ini terasa menarik. Tiba-tiba aku bukan lagi sekedar sahabat aneh Tiffany. Sebaliknya, aku menjadi pusat perhatian. Dan ini seharusnya tidak berakhir secepat ini. Tidak, aku harus memperpanjang kencan palsuku dengan Tom.
Jadi tepat saat Tom lewat, aku langsung menyeretnya menjauh di tengah sorak-sorai siswa yang memujiku. Seluruh tim angkat beban memata-matai kita. Apa kau ingin merasakan kemarahan ayahku jika dia tahu kau berbohong padanya? Kau yang memulai ini. Kurasa ayahku tidak akan melihatnya seperti itu. Baiklah, aku akan berperan sebagai pacarmu dan kau berhentilah memakan sepatuku. Setuju. Jadi kami melanjutkan pura-pura berpacaran. Tetapi aku tidak menyangka bahwa tim angkat beban benar-benar memata-matai kami di mana-mana. Kami harus terus berpura-pura. Tom mengantarku ke semua kelasku, menempelkan catatan-catatan manis di lokerku, dan saat makan siang, dia menyuapiku spaghetti dan menyeka saus dari mulutku. Kami akhirnya menghabiskan sebagian besar waktu bersama, dan mata-mata kira kami pasangan yang sebenarnya. Aku tahu ini semua hanya sandiwara, tetapi dia seperti bola keju besar. Bola kejuku, jadi tetap saja rasanya menyenangkan. Semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersama Tom, semakin aku menyukainya. Dia mendengarku cerita betapa kerasnya aku bekerja untuk masuk ke sekolah ini. Dan sebagai balasannya, aku belajar banyak hal baru tentangnya. Seperti betapa dia sangat menyukai tari balet. Meskipun keluarga dan mantan teman-temannya tidak selalu memahaminya. Dan sikap dinginnya itu karena dia tidak ingin ada orang yang meragukan mimpinya dalam hidupnya lagi. Kami mulai semakin dekat dan dia melakukan beberapa hal yang sangat lucu, seperti menyemangatiku saat latihan skating dan membawakanku coklat panas untuk menghangatkanku. Aku senang mengenal Tom, tetapi sayangnya tidak semua orang menjadi bagian dari klub penggemar kami. Tidak peduli apa yang kukatakan, Tiff tidak akan percaya bahwa dia adalah cowok yang nakal. Dia akan mengirimiku pesan teks tanpa henti hanya untuk memaksaku memilih antara Tom dan dia. Aku tahu sejak Tom muncul, aku menghabiskan lebih sedikit waktu dengannya, tetapi dia terlalu berlebihan. Lebih parahnya lagi, dia bahkan berbohong tentang cederanya saat latihan untuk merusak kencanku. Aku bersikap dingin kepada Tiff setelah itu. Dia perlu merenungkan tindakannya. Suatu hari aku sedang membereskan lokerku ketika Rachel, salah satu gadis paling populer di tim kami alias saingan Tiff, mendatangiku dan memintaku gabung ke kelompoknya. Tapi bagaimana dengan Tiff? Tiff selalu bilang bahwa Rachel tidak baik dan... Ada apa? Apakah harus minta izin Tiffany sebelum berteman dengan seseorang atau apa? Bukankah kau lebih terkenal daripada dia? Benar, aku harus berhenti dianggap sebagai ajudannya. Aku punya pilihan sendiri, teman-temanku sendiri, jadi aku setuju bergabung dengan kelompok Rachel. Dan harus kuakui, cukup menyenangkan berada di kelompok populer. Dan di sisi lain, jalan bareng dengan cowok paling imut. Menghabiskan waktu bersama Tom membuatku menyadari sesuatu. Aku punya perasaan padanya, perasaan yang nyata. Tak lama aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengoceh tentang Tom sepanjang waktu kepada Rachel. Oh sayang, kau sangat imut. Tapi, kurasa kau tidak boleh terus-terusan bertemu cowok itu. Hah? Kenapa? Oke, aku paham. Sekarang kau juga bertingkah seperti Tiff. Tidak, maksudku ada rumor bahwa dia pacaran dengan seseorang di belakangmu. Tiff, aku melihat mereka terlihat mesra bersama. Apa? Tidak mungkin. Tapi Tiff memang kelihatan cemburu dan dia merusak kencanku dengan Tom. Jadi, mungkin ini ada benarnya? Perkataan Rachel menggangguku, jadi sepulang sekolah aku pergi ke rumah Tiff untuk menanyakannya. Saat itulah aku melihat Tiff menangis di pelukan Tom. Rachel benar, Tiff dan Tom bersama. Aku pergi sebelum mereka berdua melihatku. Sambil terisak-isak aku kirim pesan ke Tom mengakhiri hubungan palsu kami dan memblokir kedua nomor telepon itu. Keesokan harinya di sekolah, semua orang bergosip tentang bagaimana Tom meninggalkanku demi Tiff. Dan yang terburuk, sebagai raksasa, aku tidak bisa menyembunyikannya. Bahkan Rachel dan kelompoknya menyerangku. Ada apa? Apa kau sudah jatuh dari kudamu? Dulu bebek buruk rupa akan selalu bebek buruk rupa. Aku tidak tahan tinggal di sana dan melihat mereka menertawakanku, jadi aku meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah. Aku tidak akan kembali ke sana dan tidak ada yang bisa memaksaku. Aku mengunci diri di kamar dan menolak untuk meninggalkannya sampai... Apa ini karena Tom? Aku akan memberinya pelajaran. Dengan enggan aku membuka pintu. Mindy, kamu kelihatan mengerikan. Apa yang terjadi? Semuanya menjadi terlalu berat dan akhirnya aku menceritakan semuanya kepada ayah. Aku jadi bahan tertawaan, tidak ada yang menganggapku serius karena penampilanku. Tidak ada cowok yang menyukaiku, tidak ada yang ingin menjadi temanku, dan tidak ada yang percaya aku bisa berseluncur. Pumpkin, kau diterima di salah satu sekolah olahraga terbaik di luar sana. Artinya kamu pemain seluncur berbakat, terlepas dari apa yang dikatakan orang lain termasuk aku. Ketenaran hanya sementara. Lihatlah aku, dulu seorang juara dunia tetapi sekarang hanya pria perut buncit yang tujuan hidupnya membesarkanmu. Ayah... Baiklah, kamu terlalu kuat untuk membiarkan orang-orang bodoh ini menjatuhkanmu. Mengerti? Ayah benar, aku tidak bisa menyerah pada mimpiku hanya karena pendapat orang lain. Jadi, keesokan harinya aku kembali ke sekolah dan mengabaikan semua tatapan dan ejekan. Saat melihat Tom dan Tiff bersama, aku menatap mereka dan terus berjalan. Ini adalah langkah pertama dalam menyingkirkan orang-orang beracun dari hidupku dan belajar mencintai diriku sendiri. Itulah sebabnya ketika guru meminta sukarelawan untuk kompetisi skating, saat Tiff mengangkat tangannya, begitu pula aku. Semua tahu kau hanya melakukan itu agar bisa berhadapan dengan Tiff. Mereka boleh berpikir apa saja yang mereka mau. Aku tidak akan mengalah. Lalu ponselku berbunyi bip. Itu adalah pesan dari Rachel yang memintaku untuk menemuinya di luar. Begitu aku sampai padanya, dia mulai menanyakan semua pertanyaan itu kepadaku seolah-olah dia peduli. Tiba-tiba khawatir padaku, mana seringnya sarkasmu?
Aku minta maaf untuk hari itu. Semua orang menatapku, jadi aku harus ikut bermain dengan mereka. Percayalah, aku tidak akan pernah meremehkanmu. Oke, aku tidak menyangka ini. Ngomong-ngomong ini Alex, aku tidak ingin kau menjadi satu-satunya yang tidak punya partner skating. Jadi aku mencarikannya untukmu. Maafkan aku. Dia tampak begitu tulus sehingga aku tidak bisa tidak mempercayainya. Aku pernah berada di tempatnya, takut akan penilaian dan tekanan teman sebaya, jadi aku tahu bagaimana rasanya. Mungkin Rachel memang bermaksud baik. Lagi pula, aku sudah kehilangan Tiff sebagai sahabatku. Aku tidak ingin sendirian. Aku tiba di rumah dan mendapati Tiff sudah menungguku. Kenapa kamu jadi sahabat Rachel? Dia mengejekmu di depan semua orang. Kamu sudah berubah, Mindy. Apa kamu ingin aku tetap sama dan dibully selamanya? Dan kamu juga bukan sahabat yang baik. Kamu hanya ingin aku hidup dalam bayang-bayangmu dan menyaksikan betapa bahagianya kamu dengan pacar barumu. Bagaimana denganmu? Kamu juga meninggalkanku. Aku merasa tercengang. Bagaimana dia bisa begitu marah padahal dialah yang sekarang memiliki Tom. Ketika aku sudah tenang, aku memikirkan kembali apa yang dikatakan Tiff dan bertanya-tanya apakah aku benar-benar telah berubah. Tiff selalu ada untukku, terlepas dari seperti apa penampilanku. Tapi aku tidak memberitahunya bahwa Tom dan aku tidak serius, karena aku rasa itu membuatku merasa lebih unggul. Aku bergabung dengan kelompok Rachel tanpa mempertimbangkan seberapa buruk perasaan Tiffany. Aku menyadari bahwa aku memiliki rasa rendah diri terhadap sahabatku sendiri. Pada hari kompetisi, aku pergi untuk berbicara dengan Tiff, tapi aku tidak dapat menemukannya. Aku menghancurkan rutinitasku dengan Alex, tapi selama giliran Tiff, aku melihat ada yang salah. Kemudian selama putarannya, aku melihatnya kehilangan keseimbangan dan dubrak, dia jatuh dengan keras dan dilarikan ke rumah sakit. Aku bergegas untuk menemaninya ke sana, tetapi Rachel menghentikanku. Kenapa kamu menyabotase sepatunya? Apa itu alasan kenapa kamu menyuruhku merahasiakannya tentangmu yang menyelinap ke ruang tunggu, Tiffany? Aku coba menjelaskan aku tidak melakukan apapun, tapi kemudian juri mengumumkan hasilnya. Karena kesialan Tiff, aku mendapat skor yang cukup untuk mendapatkan tempat terakhir di babak final. Aku tidak akan bekerja dengan seseorang yang menggunakan trik untuk menang. Gadis raksasa, kamu sendirian. Semua orang mulai mengerang kepadaku dan aku mulai panik. Kenapa tidak ada yang mau mempercayaiku? Babak final sudah dekat, tetapi aku tidak bisa berhenti khawatir. Saat melangkah ke atas es, aku melihat Alex menyeringai sambil berdiri di samping Rachel dan menyadari mereka telah mempermainkanku. Aku berdiri diam seperti patung dan terlalu takut untuk berseluncur sendirian. Kemudian kerumunan itu terdiam dan kulihat seseorang dengan goyah mendekatiku. Tom, rumor tentang aku dan Tiff tidak benar. Mindy, aku menyukaimu. Jadi, bagaimana gadis manis? Maukah kau anak balet ini menjadi pasanganmu? Bingung namun tersentuh, aku mengangguk. Sekarang angkat dagumu, lihat. Dan di tribun ada Tiff mengangkat spanduk sambil berteriak. Mindy, kamu pasti bisa. Didorong keberanian yang baru, Tom dan aku tergagap dalam rutinitas kami. Dan meskipun kami membuat banyak kesalahan, itu tidak menjadi masalah karena aku merasa sangat senang mengetahui bahwa aku memiliki Tom dan Tiff di pihakku dan bahwa aku tidak menyerah. Aku berada di urutan terakhir dan Rachel menang, tetapi saat dia menerima trofinya, para juri berdiskusi. Ternyata ada siswa lain yang punya bukti video Rachel yang merusak sepatu Tiff. Saat mereka mengambil trofi darinya, Rachel marah dan berteriak, "Jelas aku tidak mau berteman dengan orang aneh sepertimu. Aku hanya memanfaatkanmu supaya aku bisa menyingkirkan Tiff." Kata-katanya mungkin pernah menyakitiku, tapi sekarang aku tidak peduli apa yang dia katakan. Dan aku bergegas mencari Tiff. Saat melihatnya, aku memeluknya erat-erat dan dia mengatakan yang sebenarnya. "Maaf, aku tidak bisa memberitahumu lebih awal. Sebenarnya Tom saudara tiriku. Ayahku pemain figure skating. Dia berbohong bahwa dia masih lajang, tapi tidak, dia sudah menikah. Dia menolak jadi bagian dari hidupku dan ibu takut mengumumkan apa yang telah dia lakukan. Ibu berjuang tanpa bantuan keuangan darinya. Aku membenci ayahku dan mengira Tom akan seperti dia. Aku tidak pernah mengatakan ini kepadamu karena aku malu. Tapi ternyata kamu benar. Tom sebenarnya pria yang baik." Wah, sekarang semuanya masuk akal. Semua rahasia ini telah menyebabkan semua kebingungan ini. Jadi kami janji tidak pernah menyembunyikan apapun dari satu sama lain lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang benar-benar peduli padaku. Aku belajar mencintai diriku sendiri dan menggunakan ukuran tubuhku sebagai kekuatan. Menjadi unik bukanlah kelemahan, itu adalah keuntungan. Dan yang terbaik dari semuanya, orang-orang yang penting menyukaiku apa adanya. Itu dia, orang favoritku di dunia. Dia harusnya menjadi orang pertama yang melihat ini. Ivan, lihat. Aku berhasil. Aku lulus ujian dengan nilai tertinggi di kelasku. Wah, luar biasa. Lihatlah si jenius kecil kita. Tahu nggak sih, pas kita belajar aljabar aku takut. Tapi aku pikir itu hanya matematika. Aku dapat ini, dan lihat, aku dapat nilai A. Tentu saja kamu berhasil. Kamu jenius, yang terbaik dari kita semua. Aku lapar. Aku akan menyapu sisi ini agar kita bisa pulang lebih cepat. Adikku jenius, jenius, jenius. Kamu benar-benar penyanyi terburuk yang pernah ada. Setelah itu kami bergegas pulang dan mencari sesuatu untuk mengisi perut kami yang keroncongan.
Wah, sepertinya ibu meninggalkan arepas di lemari es. Kau tahu aku benci itu menjijikkan. Satu, jangan pernah mengatakan makanan itu menjijikkan. Kalimat sederhana, aku tidak suka akan lebih baik. Dua, aku dapat bonus di kantor hari ini. Ayo, aku akan membelikanmu burger chorizo. Yeay, burger chorizo. Tunggu, tapi kamu harus simpan bonusmu untuk... Lupakan itu, malam ini kita rayakan, mi amor. Yeay! Hai semuanya, namaku Mirabel dan aku dari Kolombia. Ini saudaraku yang luar biasa, Ivan. Bersama-sama kita tim terhebat yang pernah ada. Ibu kami bekerja berjam-jam sebagai juru tulis wali kota dengan gaji yang pas-pasan. Dan meskipun saudaraku membantu dengan uang yang diperolehnya dari pekerjaan kasar di sekitar kota, kami tidak pernah merasa cukup. Tapi Ivan penuh dengan ide untuk membantu kami melupakan apa yang kurang dari kami. Aku sangat kedinginan. Radiator kami rusak. Ibu menelpon tukang dan terlalu mahal untuk memperbaikinya. Aku minta maaf teman-teman, tapi jika kita panggil tukang, aku tidak tahu apakah kita akan punya cukup makanan. Tidak apa-apa, Bu. Aku punya ide. Ayo pindahkan semua tempat tidur ke dapur dan gunakan kompor agar tetap hangat. Mirabel, kamu selalu ingin pergi berkemah, kan? Hari ini kita akan berkemah di dapur. Keren! Dia selalu tahu bagaimana membalikkan keadaan seperti itu. Meskipun kondisi kehidupan kita tidak terlalu baik, dengan Ivan di sekitar, rasanya tidak ada yang salah. Sampai... Mira, hal yang paling menyenangkan terjadi hari ini. Jadi ketika aku sedang menyapu jalan-jalan di kota, seorang pria berjas datang kepadaku. Dan singkat cerita, dia ingin mengajakku menjadi model di Amerika. Apa? Amerika? Itu sangat jauh, Ivan. Aku tahu, tapi aku akan menjadi model dan itu berarti aku akan berpergian ke seluruh dunia. Aku akan menjadi seperti burung dan setelah beberapa saat aku akan mengajak kalian ke Amerika juga. Aku ikut senang untukmu, tapi aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Oh, jenius. Kamu bisa menulis surat kepadaku setiap minggu dan jika uangku cukup, aku akan belikan HP agar kita bisa video call sepanjang waktu. Kau berjanji? Aku bersumpah demi hidupku. Ivan meninggalkan rumah beberapa minggu kemudian dan sejak itu hidupku sangat menyedihkan. Tak seorang pun yang menungguku di rumah sepulang sekolah setiap hari. Ibu harus mulai bekerja lebih keras dan aku merasa kesepian dan sengsara. Setiap Sabtu aku berjalan kaki selama 30 menit ke kantor pos berharap mendapat surat dari Ivan. Belum ada surat sayang, aku sudah bilang kau tidak perlu berjalan kaki ke sini setiap minggu. Begitu ada surat, aku akan bergegas dengan sepedaku untuk mengantarkannya. Bagaimana jika kau lupa? Atau kau memiliki begitu banyak pekerjaan dan kau tidak sempat? Jangan khawatir, aku suka jalan kaki, itu menyehatkan. Baiklah, kami punya sepeda tua berkarat di belakang. Kau bisa pinjam untuk ke sini. Tidak ada yang pakai, tolong jangan bilang tidak. Aku sedih melihatmu berjalan kaki ke sini setiap minggu. Terima kasih banyak Tuan, itu sangat baik. Aku janji suatu hari nanti aku akan membalas kebaikanmu. Aku tahu kau akan melakukannya. Aku pergi mengambil sepeda dengan gembira. Mungkin ini pertama kalinya aku merasa senang tentang sesuatu setelah Ivan pergi. Aku sedang mengayuh sepeda sambil bersenandung lagu favoritku ketika aku menabrak batu yang membuatku kehilangan keseimbangan dan langsung menuju trotoar. Ya Tuhan, aku minta maaf sekali. Sudah lama sekali aku tidak naik sepeda. Sepeda? Kamu menyebut perangkap maut ini sepeda? Sekarang aku harus disuntik tetanus karena benda kotor itu menyentuhku. Aku minta maaf, iya sepedanya kotor, tapi aku rasa kamu tidak akan terkena penyakit apapun. Dan aku harus percaya kata-katamu. Apa kamu tahu apa itu suntikan tetanus? Dengar, aku sudah bilang minta maaf dan aku tidak tahu lagi apa yang kau inginkan dariku. Aku sangat minta maaf, selamat tinggal. Beraninya kau, kembalilah ke sini. Dengan sepeda baruku, aku lebih sering mampir ke kantor pos, tetapi hidup tidak menjadi lebih baik karena masih belum ada kabar dari Ivan dan kemudian pada musim panas itu aku lulus SMA. Aku tahu ibuku tidak mampu membiayai kuliah, jadi aku mendapat pekerjaan membantu tukang pos mengantarkan suratnya. Suatu hari aku harus mengantarkan surat ke keluarga Santiago. Mereka adalah keluarga paling berkuasa di kota kami. Rumah mereka adalah istana. Jantungku berdebar kencang di dadaku saat aku meletakkan surat di kotak surat mereka. Saat aku berbalik untuk pergi, aku mendengar suara dari pagar tanaman. Aku menoleh dan melihat bocah setan itu. Hei, kau! Bukankah kau gadis yang memukulku tempo hari? Kenapa kau di sini? Satpam! Wah, tunggu. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Aku tidak mengganggumu sedikit pun. Kerja? Oh, dengan jebakan maut itu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja dan menyakiti orang tak bersalah lainnya. Kemari dan langsung serahkan surat-suratnya padaku. Aku bingung, tapi hey, ini keluarga Santiago. Lebih baik aku menuruti apa yang mereka katakan. Jadi aku masuk ke halaman mereka menemui Diego yang sombong itu. Tapi itu belum semuanya. Setelah itu dia tetap tidak mengizinkanku pergi. Sepanjang sore itu dia menyuruhku menilai lukisannya, memberinya rekomendasi untuk makan malam, memilih nama untuk hewan peliharaan barunya, dan lain-lain. Hal-hal aneh. Kurasa orang kaya memang terkadang kesepian. Dan itu berlangsung setiap hari setelahnya. Astaga, kenapa keluarga Santiago punya begitu banyak surat? Dan setiap kali aku sampai di rumah besar mereka, Diego sudah ada di sana di dekat gerbang menunggu dan menghujaniku dengan ribuan misi sampingan yang konyol. Dia bahkan mengikutiku saat mengantar surat.
Apa yang kau lakukan? Terlalu kaya? Kau tidak tahu bagaimana menghabiskan uang dan waktu? Nah, tidakkah kau lihat? Aku menghabiskan semuanya untukmu. Haha, benar, aku tersanjung. Serius, apa kau benar-benar berpikir keluarga kita menerima begitu banyak surat setiap hari? Itu semua surat cintaku untuk membawamu kepadaku. Lalu tiba-tiba dia ingin menciumku, tapi aku menghindarinya. Kenapa? Kau tidak menyukaiku? Orang sepertiku tidak akan menyukai orang sepertimu. Orang tuamu akan menghancurkan hidupku jika kita bersama. Lihatlah aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka. Kaulah satu-satunya kebahagiaan dalam hidupku. Cinta dalam hidupku. Aku membutuhkanmu, percayalah padaku. Oke, dan begitu saja kami mulai berpacaran. Awalnya aku tidak menganggapnya seperti ini, tapi kurasa ketulusannya telah mempengaruhiku. Dia selalu ada di sekitarku, dia memberiku semua perhatian dan kasih sayang yang sudah lama tidak kuterima, yang membuatku merasa tidak sendirian lagi dan aku bisa melewati semuanya berkat cinta kami. Suatu hari aku pulang setelah seharian beraktivitas dan aku menemukan ibu di luar. Semua barang milik kami berserakan di jalan. Bu, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu, aku baru saja sampai di sini dan aku melihat orang-orang ini sedang memindahkan barang-barang kita. Aku coba bicara dengan mereka dan mereka mendorongku. Saat kami berbicara, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan kami. Jadi ini gadis yang selama ini membuang-buang waktumu? Lihat rumahnya yang kotor dan miskin. Kau memalukan dan mengecewakan, Diego. Diego, apa yang sedang terjadi? Ayah, kau tidak bisa ikut campur dalam hidupku seperti ini. Baiklah, buat keputusanmu. Putus dengannya atau aku akan menyangkalmu sebagai anakku, bahkan tidak sepeser pun untuk warisanku. Ayah, itu tidak lucu. Kita akan selesaikan ini. Mirabel, aku hanya bosan dan kau hanya seorang cewek matre. Kita berdua tahu itu. Jadi... Apa? Kau berjanji untuk melindungiku? Maaf sayang, jangan dengarkan itu. Aku akan menjelaskannya besok, oke? Kemudian dia cepat-cepat masuk ke mobil dan mereka pergi. Aku mencoba menghubunginya pagi-pagi sekali, tapi tidak berhasil. Aku menyelinap ke rumahnya, tapi hanya mendengar pembantu mengatakan dia sudah lama pergi ke negeri impian Eropa, melanjutkan kehidupan mewahnya di antara orang-orang mewah seperti yang diinginkan ayahnya. Jadi, pacarku yang katanya penyayang telah meninggalkanku demi uang ayahnya. Tapi tanpa perpisahan yang pantas, sementara keluarganya menghancurkan hidupku, membuat kami diusir dari rumah kami sendiri, dan bahkan membuat ibuku dipecat dari pekerjaannya, aku merasa ingin menyerah. Aku telah kehilangan segalanya. Hidup ini hanya ingin menjatuhkan aku dan aku ingin menyerah. Namun, melihat ibu, aku tidak sanggup melakukannya. Andai Ivan di sini, dia pasti tahu cara memperbaikinya, karena dia tidak pernah menyerah. Benar, aku dibesarkan oleh saudara laki-lakiku yang luar biasa. Dan mungkin sudah waktunya bagiku untuk menyalurkan kekuatannya dan menggantikannya. Menjaga keluarga ini tetap hidup dan sehat sampai dia kembali. Jadi mengesampingkan rasa sakit itu, ibuku dan aku mengumpulkan apapun yang kami bisa. Dan kami meninggalkan kota karena kami tahu keluarga Santiago tidak akan pernah membiarkan kami hidup tenang. Kami tinggal bersama seorang bibi, ibu mendapat pekerjaan lain. Dan aku mulai bekerja sebagai asisten hakim di pengadilan setempat untuk menghidupinya. Suatu hari aku sedang bekerja menjadwalkan rapat ketika aku mendengar suara yang membuatku sangat terkejut. Permisi, apa hakim bisa menemuiku? Ivan? Mira, itu benar-benar kamu. Oh, aku sudah lama mencarimu. Kau meninggalkan kami. Aku menunggumu. Kami menunggumu selama 2 tahun. Maafkan aku, Mira. Aku mencoba menghubungimu, tapi Amerika seperti neraka. Tidak ada kontrak modeling. Aku sampai di sana dan aku bekerja keras. Atasanku melarangku menulis surat untuk kalian. Ketika akhirnya aku bisa menulis surat ke rumah, aku tidak pernah mendapat balasan. Kupikir sesuatu telah terjadi pada kalian, jadi aku pulang 3 bulan yang lalu. Dan sejak itu aku mencari kalian. Mira, hidupku sulit dan kupikir aku juga kehilangan kalian. Maafkan aku, kau sudah pulang sekarang. Kepulangan Ivan membawa kegembiraan ke dalam hidup kami lagi. Tapi dia sangat sedih, dia bukan Ivan yang kukena. Yang dia lakukan hanyalah tidur dan depresi. Dan hatiku hancur melihatnya seperti itu. Ivan, kau harus keluar dari situasi ini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kembali menyapu jalan atau kembali ke Amerika dan mulai dari awal? Bagaimana aku tahu keadaan akan berbeda sekarang? Aku belajar bahwa jika kamu mau mewujudkan sesuatu, kamu harus melakukannya sendiri. Ivan, kita akan pergi ke Amerika. Aku menabung gajiku untuk mendapatkan gelar sarjana, tapi kita akan menggunakannya untuk ke Amerika. Kamu benar, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Dan kali ini akan berbeda karena kamu akan memiliki kami. Tapi bagaimana denganmu? Kamu seharusnya kuliah. Iya, tapi kamu lupa kalau aku seorang jenius. Aku akan selalu menemukan cara untuk mewujudkannya. Oke, ayo kita lakukan. Amerika memang berbeda. Ivan benar-benar mendapatkan pekerjaan sebagai model kali ini. Dan dalam 6 bulan, kami merasa cukup nyaman sehingga ibuku tidak perlu bekerja berjam-jam. Semuanya membaik. Aku melamar beasiswa nasional yang aku menangkan. Dan aku dapat masuk ke sekolah hukum. Aku lulus sebagai yang terbaik di kelas. Dan aku tidak akan pernah melupakan kegembiraan di wajah ibu dan saudara laki-lakiku ketika aku membacakan pidato perpisahanku pada hari kelulusan. Bu, ada klien yang ingin menemuimu. Aku tidak bisa tambah kasus dan aku harus ke pengadilan 1 jam lagi. Dia bersikeras, Bu. Baiklah, suruh dia datang.
Mira, benarkah itu kamu? Ya Tuhan, aku melihat di TV kasus besar yang kamu menangkan dan aku tahu aku harus datang menemuimu. Diego, halo, apa ada yang bisa aku bantu? Wah, kau bahkan lebih cantik dari yang aku ingat. Aku ingat. Biar aku hentikan di sini. Aku tidak punya waktu untuk mengenang masa-masa terburuk dalam hidupku. Cepatlah, apa yang kamu mau? Mirabel, kau tahu aku harus melakukan yang diinginkan ayahku. Dia akan mencabut hak warisku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Apa yang kamu mau? Oke, perusahaanku ada masalah dengan pajak dan kami butuh pengacara yang bagus. Semua orang merekomendasikanmu sebagai yang terbaik di kota ini. Tolong bantu aku, demi masa lalu. Demi? Aku akan meludahinya. Kau gila jika kau pikir aku akan membantumu. Kuharap perusahaanmu bangkrut. Senang mengobrol denganmu, tapi aku harus pergi ke pengadilan. Ada tunanganku sedang menungguku di bawah. Selamat tinggal, Diego. Kuharap tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku sedang di kamarku bersenandung mengikuti lagu terbaru Harry Styles sambil menyiapkan hadiah untuk teman-teman baruku di kelas. Balenciaga? Enggak. Terlalu murah. Gucci? Louis Vuitton? Sebelum aku bisa memutuskan, ayahku tiba-tiba masuk. Sally, kenapa kamu kasih uang ke penipu itu? Dia miskin, ayah. Terus? Oke, dia bilang ibunya yang menulis lagu Baby Shark. Dan kau tahu kan aku suka lagu itu? Ayahku selalu saja mengomel, tapi ibunya memang menulis lagu itu kan? Oh ya, aku Sally Meyers, putri bungsu dari Frederick Meyers, CEO dari agensi super sukses modeling Sing. Kamu mungkin akan bilang hidupku boros, tapi hey, berbagi dengan orang lain itu tidak boros. Ayah bilang aku harus berhenti mengkhawatirkan tas tangan dan mulai magang di perusahaannya. Tapi gimana bisa cewek muda dan cantik sepertiku mengerjakan pekerjaan yang membosankan? Jadi, aku pindah dan mulai mencari jati diriku. Dan pangeran tampanku. Suatu hari aku sedang belanja ketika, boom, mata kami bertemu dan aku tidak tahu apakah karena jatuh atau bukan, tapi aku merasa pusing melihat wajah malaikatnya. Tiba-tiba dia mencondongkan tubuhnya dan mencuri ciuman pertamaku. Maaf ya, aku belum bayar sewa jadi aku tidak boleh ketahuan pemilik kos. Dan anak-anak, begitulah caraku bertemu ayahmu. Belum sih, tapi sebentar lagi kok. Cowok imut yang jatuh ke pelukanku pasti sudah takdir, jadi aku mengundangnya tinggal di rumahku sementara dia mencari uang untuk bayar sewa. Namanya Robert dan dia ganteng, jago masak, suka binatang. Dia hampir sempurna. Kecuali suasana hatinya yang gampang berubah. Terkadang sebelum keluar rumah, dia akan membuatkan latte susu oat favoritku dan memastikan aku baik-baik saja. Tapi saat kembali ke rumah, dia langsung berbaring di sofa dan menyuruhku membuat roti lapis untuknya. Tapi, hey, namanya juga jodoh, pasti ada rintangannya. Aku bilang ke ayah dan kakakku Mia betapa sempurnanya dia, tapi mereka malah berpikiran negatif. Pacar sempurna atau tukang tipu? Kalau pacarmu sempurna banget, mana dia? Sebenarnya mereka belum pernah melihat wajah Robert. Soalnya dia takut kamera. Aku ingin banget foto berdua sama dia, tapi dia selalu menghindar. Sayang, wajah ini cuma buat kamu. Oh, dia manis banget dan sangat perhatian. Meski ayah dan Mia tidak setuju, dia tetap penuh perhatian dan bertanya soal hobi dan pekerjaan mereka. Dia benar-benar sempurna. Tidak ada lagi yang bisa kuminta. Sebenarnya ada sih. Sini deh, ini rahasia antara kita ya. Aku pikir Robert akan melamarku. Akhir-akhir ini dia kayaknya gugup dan gelisah. Lalu suatu hari, Robert mengajakku bertemu di restoran mahal ini. Aku yakin inilah saatnya. Duh, aku sudah lama sekali memimpikan pernikahan dengan pangeran tampanku. Iya, aku sangat ingin menjadi Nyonya Hemmings. Lihat, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan tiket kereta. Sally, ayahku baru saja meninggal. Aku harus pulang kampung sebentar. Kemudian dia bangkit dan tidak pernah kembali lagi. Aku mencarinya kemana-mana, tapi seolah dia lenyap begitu saja. Aku tahu dia sedang berduka, tapi dia tidak harus menghilang begitu aja. Aku pergi ke kampung halamannya, tapi semua orang bilang Robert Hemmings sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Jadi, apakah Robertku? Apakah aku benar-benar kenal dengan belahan jiwaku? Apa ayah benar tentang Robert yang cuma tukang tipu? Sudahlah Sally, berhenti dengan kebodohanmu. Sudah waktunya kamu dewasa. Aku tidak bisa melawan ayah lagi. Aku harus pulang dan bekerja di agensi. Setidaknya aku masih punya Mia di sini, tapi tidak, aku hampir tidak pernah melihatnya. Dia terlalu sibuk sebagai kepala departemen pemasaran sampai tidak sempat menemuiku. Aku merasa sangat bingung dan tidak menikmati pekerjaan sama sekali. Lebih parahnya lagi, aku masih sangat merindukan Robert sampai sering membuat kesalahan bodoh. Semua orang sangat marah padaku. Andai saja Robert ada di sini, pasti dia bisa menghiburku. Suatu hari Mia memintaku mengantarkan beberapa pakaian untuk pemotretan. Aku tiba di sana dan ternyata pemotretan sudah dimulai. Cepat jepret kameranya, sayang, sebelum aku tua. Wah, cowok itu pede banget. Rasa penasaranku muncul, jadi aku mencoba mengintip sedikit. Tapi saat aku melihat siapa salah satu modelnya, aku menjatuhkan pakaian itu saking kagetnya. Ya Tuhan, itu Robert! Aku menerobos kerumunan dan kemudian memeluknya.
Robert, kemana saja kamu? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Tapi dia mendorongku. Jauh-jauh, siapa kamu? Kenapa kamu menempel kepadaku seperti kutu? Aku tidak kenal kamu. Apa? Tapi aku pacarmu. Mimpi saja. Antri dulu sana. Santai harimau, ini Henry model terbaru kita yang paling keren. Henry siapa? Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi aku menarik Mia keluar. Mia, dia mirip banget sama Robert. Tidak semua cowok itu mantan pacarmu yang tidak tahu diri. Banyak kok orang yang mirip. Obsesimu sama Robert membuatmu halu. Mungkin itu benar. Dia mengobrol denganku sebentar lalu memintaku mengurus pemotretan itu untuknya. Tapi aku tidak bisa menghilangkan bayangan Robert dari cowok bernama Henry. Lalu aku mendengar bisik-bisik. Henry memang baru, tapi dalam sebulan terakhir dia sudah dapat 3 pemotretan majalah besar. Rumornya sih ada sponsor rahasia di belakangnya. Ada yang tidak beres di sini. Jadi aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam soal misteri Robert atau bukan Robert itu. Dan dengan mudahnya aku menjadi asisten Henry. Keesokan paginya aku berpakaian dan dengan semangat berlari ke rumah Henry. Robert biasanya suka bangun siang, jadi kalau Henry adalah Robert, pasti dia belum Kita telat. Hah? Oh, kejutan. Sebenarnya kita tidak telat karena aku ubah jadwal hari ini jadi kegiatan amal. Kemudian tanpa memberi dia kesempatan untuk bertanya, aku langsung menyeretnya ke mobil. Semalam saat sponsor menelpon, aku mengangguk tanpa ragu. Bayangkan saja tulang pipi yang berkilau ini ada di brosur sub dapur umum demi seni dan komunitas. Tapi saat kami sampai di lokasi, yang terlihat hanyalah lapangan penuh sapi, bukan kaleng sup. Kamu donasi rumput untuk sapi-sapi itu masih gampang dibodohi. Dari mana kamu tahu? Staf yang bilang, kenapa? Lalu Henry berjalan pergi, meninggalkanku di sana bersama sapi-sapi itu. Tapi tunggu sebentar. Langkahnya terlalu gemulai. Apa Robert dulu sebegitu feminimnya? Gimana kalau aku coba buat kue rumahan favorit Robert yang selalu dia makan? Ini kan makanan favorit Robert, benar kan Robert? Dia mulai terbatuk dan bergumam kalau dia sangat lapar, sampai-sampai dia akan memakan apa saja. Ya, Hen. Mari kita lihat alasan apa lagi yang kamu buat di acara memasak, Koki. Keahlian memasakmu yang hebat pasti akan membongkar semuanya, Robert tersayang. Teruslah berakting dengan baik. Tapi senyumku langsung hilang saat melihat Henry mematahkan pasta menjadi 2. Salah mengambil saus tomat sebagai saus pedas dan membakar wajan hingga membuat semua orang lari ketakutan keluar. Aku benar-benar harus minta maaf berkali-kali ke produser untuk bisa keluar dari situasi itu. Aku tidak paham kenapa rencanaku gagal. Oke, Robert sangat suka binatang. Tidak mungkin dia bisa menolak seekor anak anjing yang lucu. Jadi aku membawa anjing Daskun baruku Cora ke tempat kerja. Tapi di luar dugaan, saat Cora berlari menghampirinya, dia menjerit seperti orang kesurupan dan berlari sepanjang koridor seperti dikejar zombie. Apakah mungkin? Aku mungkin sudah tahu kebenarannya, tapi aku masih ingin bertemu dengannya terakhir kali untuk membereskan semuanya. Tapi saat dia muncul, dia terlihat berbeda, lebih santai, perhatian, dan sangat Robert. Sejak kapan kamu menekuni olahraga berbahaya ini? Sejak mantanmu pergi, apa kamu begitu marah padanya? Aku terus gagal dan itu sangat membuat frustrasi. Rasanya aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Ayolah, telapak tanganmu sudah merah semua. Kamu aneh banget hari ini. Aneh gimana? Bukannya biasanya kamu begini atau begini? Hentikan aktingmu, aku sudah tahu semuanya. Tahu apa? Kamu dan ayahku pacaran, kan? Kamu mau jadi ibu tiriku. Mimpi saja. Aku gila sampai berpikir kamu Robertku. Apa? Aku tidak suka ayahmu. Aku tidak mau dengar kebohongannya lagi. Tapi dia menarikku dan menciumku. Aku masih berusaha mencerna semuanya ketika dia menerima telepon lalu lari. Meninggalkanku sendirian, seperti waktu itu. Tidak salah lagi, bibir itu. Dia Robertku, tapi kenapa dia terus menyangkalnya? Aku butuh saran dari Mia, tapi dia tidak ada di rumah. Jadi aku menunggu di ruang tamu. Setelah beberapa saat pintu terbuka dan aku juga mendengar suara Henry. Kenapa dia di sini? Aku langsung bersembunyi di pojokan dan melihat kakakku mencium pipinya. Henry, pacarku tersayang. Pacar? Apa? Jadi bukan ayah yang jadi sponsor rahasia Henry. Ternyata Mia. Tapi dia baru saja menciumku. Apa dia main belakang dengan kakakku sendiri? Malam itu begitu banyak pikiran berkecamuk di kepalaku. Jadi kakakku pacaran dengan pacarku? Kapan mereka bertemu? Tunggu, apa itu sebabnya Robert tidak pernah mau foto denganku? Karena lebih mudah mendekati Mia? Apa dia sudah merencanakan semuanya dari awal? Ini sangat menyakitkan, tapi aku tidak ingin menyakiti Mia. Aku perlu mencari tahu detail lengkapnya sebelum memberitahunya. Jadi di tempat kerja, aku berpura-pura bersikap normal sambil menyusun rencana untuk ulang tahun Henry yang akan datang. Aku tahu dia bakal mengabaikannya, tapi aku mengundang semua staf ke rumahnya.
Dan tentu saja dia tidak bisa kabur kemana-mana. Dan sebagai manajernya alias aku tidak sengaja menumpahkan air ke bajunya, jadi dia harus melepas rompi. Seperti yang aku duga, kunci kamarnya ada di sakunya. Aku pergi ke kamar Henry dan menggesekkan kartu. Tapi butuh kata sandi. Aku punya 3 kesempatan untuk menebaknya. Aku coba tanggal lahir Robert, lalu tanggal lahirku, tapi tidak berhasil. Aku punya 1 kesempatan terakhir. Dengan tangan gemetar, aku menekan tanggal hari jadi kami. Dan pintunya terbuka. Aku mengacak-ngacak semua barang dan menemukan banyak dokumen tentang modeling Sing. Lalu aku menemukan sesuatu yang lain. Foto dia dengan dirinya sendiri. Saat itu juga seseorang menarik bahuku. Aku berbalik dan melihat Robert, tapi sebelum aku sempat bicara, dia menunjukkan lencana polisinya dan menangkapku karena menerobos tanpa izin. Dia membawaku ke ruangan gelap dan aku mendengar suara orang berbicara di luar. Bodoh sekali kau memakai tanggal lahir jadimu sebagai kata sandi. Lalu Robert menerobos masuk ke ruangan, diikuti oleh Robert yang lain. Kebenaran sudah terungkap, itu Robert yang kamu cari, dan nama aslinya Travis. Aku Edward, bukan Henry. Kami adalah polisi yang menyamar untuk menyelidiki ayahmu. Ternyata Travis diminta mendekatiku sebagai Robert dan kadang-kadang saudara kembarnya Edward menggantikannya ketika Travis sibuk. Itu sebabnya temperamen Robert kadang buruk, kadang ramah. Tapi kami tidak menduga kalau bocah ini akan benar-benar menyukaimu. Cinta dilarang keras dalam pekerjaan kami, jadi Robert harus pergi. Lalu aku ciptakan Henry dan mendekati putri yang lain dari tersangka untuk melanjutkan misi. Itu rencananya, sampai saudaraku yang bodoh menemuimu tanpa memberitahuku. Jadi yang menciumku itu... Itu aku hanya benar-benar ingin bertemu kamu. Ini gila, tapi kenapa ayahku? Apa yang dia lakukan? Edward mengungkapkan bahwa dia mencurigai modeling Sing sebagai kedok perdagangan manusia dan ayahku adalah otak di balik operasi tersebut. Tidak mungkin. Ayahku orang baik. Edward, dia selalu baik padamu, bukan? Orang-orang hanya menunjukkan sisi yang ingin mereka tunjukkan padamu. Bahkan bocah ini berhasil menipumu. Apa yang membuatmu yakin ayahmu tidak melakukan hal yang sama? Kamu tahu kenapa dia tertarik dengan Henry? Karena dia adalah target berikutnya. Aku minta maaf Sally, tapi ini kenyataan. Aku tahu ini berat diterima, tapi kami butuh bantuanmu. Apakah benar ayahku melakukan semua hal buruk itu? Tapi kalau begitu, hidupku selama ini adalah kebohongan. Mau tidak mau, aku harus mencari tahu kebenarannya. Dengan tangan gemetar, aku memegang ponselku, menunggu pesan masuk, meskipun aku sangat tidak ingin menerimanya. Mengikuti rencana Edward, aku berlari ke kantor ayah dengan panik. Ayah, Henry mau berhenti. Aku menemukan tiket pesawat sekali jalan ke Ontario, berangkat malam ini. Apa? Tidak mungkin. Namun pesan itu akhirnya datang. Sesuai perhitungan Edward, Henry palsu alias Edward sudah diculik dan dibawa ke pelabuhan untuk dilacak. Jadi memang benar, ayahku adalah seorang kriminal. Polisi yang sudah mengepung area itu akan menangkapnya dan... Sally. Ayah, kenapa kamu masih di sini? Nah, ini sudah tengah malam. Mau di mana lagi aku selain di rumah? Saat itu juga Travis menelponku. Alat pelacak Edward menunjukkan dia bergerak ke arah yang berlawanan dari tempat polisi yang akan menyergap. Aku tahu dia pergi kemana. Kamu harus langsung ke sana. Aku meminta ayah mengantarku ke tempat itu. Kalau bukan ayah dalangnya, pasti itu seseorang yang bekerja langsung dengan para model dan mereka tahu kalau Henry akan pergi malam ini. Satu-satunya orang yang memenuhi semua kriteria itu adalah Mia. Kami tiba di lokasi pada saat yang sama dengan Travis dan polisi. Travis menekan bel, pintu terbuka, dan di sana ada Mia dan anak buahnya. Apa? Tapi kami baru saja menangkapnya. Sally, ayah? Mia masih setajam biasanya, tapi polisi sudah selangkah lebih maju. Itu kamu ya? Travis langsung melindungiku dari Mia, sementara Edward menarik Mia ke belakang. Kamu menipuku. Kita sudah punya semuanya. Kenapa kamu memilih jalan ini? Kamu selalu jadi kesayangan ayah, sementara aku cuma jadi cadangan. Aku mencurahkan darah, keringat, dan air mataku untuk modeling Sing. Tapi nanti semuanya akan jadi milikmu. Aku lebih baik menghancurkan agensi yang kubangun susah payah daripada melihatnya jatuh ke tangan orang lain. Tidak, kamu salah paham. Aku sayang kalian. Mereka menangkap Mia dan para model yang diculik ditemukan. Apa yang Mia lakukan salah, tapi dia tetap saudariku. Jadi aku dan ayah mengunjunginya di penjara. Mia, ayah minta maaf untuk semuanya. Ayah pikir kamu lebih kuat daripada Sally. Dan setelah ibu meninggal, aku pikir Sally lebih membutuhkan aku daripada kamu. Ayah tahu ini terlambat, tapi ayah berjanji akan menebus kesalahan ini. Saat kami pergi, aku melihat Edward dan Travis. Lalu Travis menarikku ke samping dan meminta maaf karena memanfaatkan perasaanku demi penyelidikan mereka. Aku masih mencintai Travis, tapi aku tidak bisa lupa. Dia sudah menipuku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan orang memperlakukanku seperti orang bodoh lagi. Jadi aku berhenti dari pekerjaanku di perusahaan dan memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman untuk merasakan dunia nyata. Setelah semua yang terjadi, aku tetap percaya bahwa setelah badai berlalu, matahari akan selalu terbit. Aku belajar di luar negeri, ikut serta dalam berbagai organisasi amal, dan menjadi guru di daerah terpencil. Dan suatu saat ketika aku sedang mengajar di pedalaman hutan, aku bertemu dengan wajah yang familiar.
Jangan khawatir, aku tidak akan menabrakmu lagi kali ini. Aku dan Jody menyeret kaki kami yang sakit di lorong setelah seharian mencari di setiap sudut mall ini. Oh, kakiku lemas. Kurasa aku tak bisa jalan lebih jauh lagi. Siapa yang membuat iklan tanpa mencantumkan toko resmi? Aku tak percaya kita sudah memasuki 10 toko dan tak bisa menemukannya. Ayo kita coba toko terakhir ini. Jika dia tak di sini berarti kita naik Uber dan pulang. Kami masuk ke toko dengan seutas harapan terakhir. Dan di sanalah dia, duduk dengan anggun di rak. Kami bergerak-gerak dan Jody, seperti Jody biasanya, mulai menangis. Dia sangat cantik. Kami akhirnya menemukan dia, koleksi boneka baby Stella. Kami segera membawa Stella ke kasir, lalu berjalan keluar dari toko seperti juara dunia memegang trofi. Menyadari semua orang menatap kami seperti orang gila, seolah kami peduli. Hai, aku Lea dan ini sahabatku Jody. Aku udah lama kenal dia. Kami tumbuh bersama di lingkungan yang sama. Selama aku dan Jody bersama, tak ada yang penting apapun yang kami lakukan. Hari ini baru saja kami dapat boneka untuk lengkapi koleksi boneka kami. Hanya itu yang penting. Tak mudah temukan orang yang punya hobi aneh sama seperti kita, ya kan? Jody itu jago segalanya, dan dia selalu mendukungku menjadi versi lebih baik dari diriku. Seperti saat dia jadi kapten tim renang dan selalu mendorongku untuk bergabung dengan tim, dan ternyata aku sebenarnya suka sekali berenang. Hari berikutnya, kami datang ke kolam untuk bertemu Di, anggota tim kami yang melakukan gaya punggung dengan sempurna. Kerja bagus, Di. Kemudian dia mengumpulkan kami dan mengumumkan kompetisi renang indah yang akan datang. Dan sewajarnya, Jody mengamankan satu posisi, dan posisi yang lain pun tergantung dirinya. Pak, mudah saja, itu Lea. Aku tahu kalian berdua sangat dekat, tapi ini butuh lebih dari itu. Dengan segala hormat, Pak, percayalah padaku. Lea sempurna untuk posisi ini. Ini duet renang indah. Siapa lagi yang bisa Anda percaya untuk selaras denganku kalau bukan sahabatku? Aku sangat senang Jody punya kepercayaan diri yang sangat besar padaku, tapi juga gelisah. Aku tak pernah ada di perlombaan nasional sebelumnya. Tapi ini peluang hebat dan aku tak akan sia-siakan. Aku akan berusaha keras untuk buktikan kemampuanku. Jadi, bukannya ikut keluarga Jody untuk liburan ski, aku tetap tinggal untuk berlatih di kolam renang kota di musim panas. Suatu hari saat istirahat, tiba-tiba aku dapatkan air memercik padaku. Lalu kulihat cowok tertampan di muka bumi. Dia keluar dari kolam renang, dan rasanya seolah matahari bersinar di kulitnya. Aku melihatnya menaiki tangga penjaga kolam dan mengenakan label nama bertuliskan Evan. Oke, sepertinya aku dapatkan nama calon suamiku di masa depan. Dan sekarang waktunya tunjukkan apa yang istrinya mampu lakukan. Kemudian kutunjukkan gerakan terbaikku, tapi dia hampir tak melihatku. Jadi aku tahu apa yang harus kulakukan. Tolong, aku tenggelam. Tepat di saat itu, Evan meluncur ke kolam dan menyelamatkanku seperti satria pemberani. Kau menyelamatkanku. Wah, kau sangat kuat. Dan kau sangat cantik. Lalu dia mengedip padaku. Kurasa aku tenggelam lagi dalam mata itu. Sejak hari itu, aku mulai pergi ke kolam renang setiap hari. Evan selalu melambai padaku, tapi hanya itu saja, dia tak pernah lagi mencoba mendekatiku. Aku tak bisa pura-pura tenggelam setiap hari di kolam renang, jadi aku puas dengan lambaian yang ramah. Akhirnya, Jody kembali dari liburan. Jadi beritahu aku semua tentang penjaga kolam itu. Dia sangat tampan, tapi aku tak yakin soal dia belum minta nomorku. Kau seharusnya naik ke tangga itu dan berkata, Pak, kau suka atau tidak padaku? Karena waktunya hampir habis. Itu jelas apa yang akan kau lakukan. Pastinya, seperti kemarin, aku sedang di mall dengan ibuku dan kulihat anak laki-laki, Mark, di kios es krim. Dia sangat menawan. Aku jalan ke arahnya, mengambil ponselnya, memasukkan nomorku, dan menyuruhnya untuk menelponku. Dan dia melakukannya malam itu. Wah, akankah itu berhasil dengan Evan? Hanya ada satu cara untuk mengetahui. Hari berikutnya, kukumpulkan keberanian dan jalan lurus ke Evan. Hai, Lea kan? Iya, bagaimana kabarmu? Baik, hei, ayo naik ke kursi penjaga. Ada tempat duduk di sana. Dia membantuku naik ke atas sana. Sebenarnya, aku ingin bicara denganmu lebih awal, tapi super sibuk di sini beberapa hari terakhir. Kau tahu? Oh, itu dia. Aku duduk di samping Evan saat dia memperhatikan dengan cermat semua yang terjadi di kolam renang. Kami ngobrol, kami tertawa, dan aku bahkan merasakan jemarinya menyapu jemariku. Bicara dengannya sangat menyenangkan sampai-sampai aku lupa misi hari ini, meminta nomornya. Baiklah, kita punya banyak waktu untuk ini. Tapi itu semua sirna saat aku ke kolam hari berikutnya. Dan dia tak di sana selama beberapa hari setelahnya. Tak ada tanda-tanda keberadaannya. Dia datang dan pergi seperti mimpi. Membuatku sakit karena demam cinta pertama. Iya, dia yang rugi. Padahal dia punya sepanjang musim panas untuk mengajakmu keluar. Salah dia. Ya, tapi seharusnya aku ajak saja dia keluar seperti saranmu. Ayolah, lupakan dia. Sekarang mari kita fokus ke masalah penting. Ulang tahunku, seperti biasanya itu akan jadi acara terbesar sebelum sekolah dimulai. Dan kalau tidak, Mark akan jadi pendampingku. Oh, Mark yang menawan datang. Tak sabar bertemu dia. Seperti yang Jody jelaskan, orang tuanya tak tanggung-tanggung. Pestanya penuh dengan teman-teman di sekolah dan beberapa lingkup sosialnya yang belum pernah kutemui sebelumnya. Tapi di tengah-tengah mereka ada. Untuk sesaat rasanya bagaikan mimpi. Seolah sudah kuhabiskan sepanjang musim panas memimpikan wajah ini. Evan ada di sini segar bugar. Aku hendak menemuinya saat itu. Kau datang, Lea. Temui Mark. Mark, ini Lea, sahabatku. Apa?
Pikiranku berputar-putar. Jadi, Evan juga adalah Mark, cowok yang selama ini dibicarakan Jody sepanjang musim panas? Bagaimana bisa saat Jody meluangkan waktunya ke tamu yang lain? Kuseret dia ke sudut. Evan, apa yang kau lakukan di sini setelah menghilang selama ini? Dan Mark, ada apa dengan nama ini? Sebenarnya namaku Mark. Pihak kolam renang terlalu pelit untuk membuat label nama baru untukku. Jadi mereka menyuruhku pakai yang lama milik pegawai sebelumnya. Dan aku cuma ambil pekerjaan penjaga kolam di musim panas. Keadaan jadi sedikit sibuk, jadi aku lupa beritahu kamu. Aku tak pernah berniat menyakiti gadis cantik sepertimu. Apa? Tidak. Kau tidak boleh menggodaku lagi. Sahabat menyukai cowok yang sama. Sungguh drama yang tipikal. Tidak, sahabat lebih utama. Jody bersamanya, jadi lebih baik aku jaga jarak. Itu benar, tak ada cara lain. Dengan keputusan yang telah dibuat, ku coba menahan hatiku yang terluka untuk tidur. Hingga esoknya di sekolah, aku sedang mengambil barang-barangku di loker saat seseorang mengejutkanku. Hey Lea, senang bertemu denganmu lagi. Evan? Mark? Kenapa kau di sini? Aku sekarang di sini. Sekarang aku bisa berenang dalam matamu yang indah setiap hari. Sampai ketemu lagi, cantik. Itu tak baik. Lea, apa yang terjadi? Kenapa Mark memandangmu seperti itu? Oh, sial. Dia melihat itu? Itu saja. Lebih baik dia mendengarnya dariku bukan dari orang lain. Aku membawanya ke tempat sepi dan menjelaskan semuanya kepadanya. Raut wajahnya tak meyakinkan. Jadi maksudmu Mark itu Evan, si penjaga kolam? Kalau gitu mari kita ke kolam memeriksa. Aku sudah bilang padamu, dia tak bekerja di sana lagi. Kita bisa tanya Mark saja langsung. Permisi, bertanya padanya? Maaf, aku tak sepertimu bertanya pertanyaan macam ini. Apa maksudnya itu? Aku hanya lihat kau membuat alasan untuk mencuri pacarku. Berhentilah delusional. Apa? Bicara soal delusi? Mark belum menjadi pacarmu. Kita lihat saja siapa yang bisa mendapatkannya. Tantangan diterima, Besti. Aku tak percaya apa yang kudengar. Jody selama ini menganggapku seperti itu? Aku datang ke sekolah keesokan harinya melihat Jody dan teman-temannya yang lain berbaris di aula. Mark, biarkan senyum ini terus ada di wajahmu karena when you smile, the whole world stops and stares for a while. Joey yang klasik, tapi hal yang mencolok tak menarik. Lalu kudatangi mereka dan pura-pura pingsan di pelukan Mark dan kegagahannya menangkapku sebelum tahu apa yang terjadi. Oh, kau selamatkanku lagi. Bagaimana caraku membalas budi, sayangku? Aku bisa lihat api berkobar di mata Jody. Saat makan siang aku ke kantin dengan Mark. Aku bisa rasakan ada jarak di antara waktu kami berpisah. Tapi menyenangkan bisa bicara dengan Mark garis miring Evan lagi. Tapi Jody entah dari mana duduk di sampingnya. Hai Mark dan Lea. Perhatikan makananmu Mark. Apa kau tahu dia pernah begitu laparnya sampai dicurinya makanannya dari teman kencannya saat dia ke kamar mandi? Jadi apa kau tahu kalau Jody terbiasa menghabiskan kalkun utuh saat Thanksgiving? Dia kencing di kolam renang minggu lalu. Kau tahu itu? Hei, itu cuma tak sengaja dan kau membakar tas Gucci ibumu dan menyalahkannya pada saudara laki-lakimu. Tidak sebenarnya kau yang masih butuh ibumu menyanyikan Nina Bobo tiap malam. Astaga, kuharap pemilihan Presiden Amerika bisa seseru perkelahian cewek-cewek. Terlalu frustasi, kubeberkan semua rahasia yang kami simpan bersama sejak kami kecil, hingga guru-guru menghentikan kami. Kami harus bersihkan setiap sudut kolam renang sebagai hukuman. Biar kami bantu, Jody. Terima kasih, Besti. Ya, Besti pantatku. Dan seperti itulah Perang Dunia Ketiga berlanjut. Seluruh sekolah mulai bisik-bisik soal dua teman yang terkenal di sekolah yang jadi saling menyalak. Sana pergi tanya ratumu dulu. Suatu hari, Mark datang mencariku dan kami bicara sebentar. Aku minta maaf, kurasa aku harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi antara kau dan Jody. Tidak, itu bukan salahmu, ini cuma masalah cewek, kau tahu? Kemudian entah dari mana, Jody menyerbu masuk. Itu kau yang merobek konsep presentasi renangku untuk pelatih, ya kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Konsep itu tepat di sana di atas meja, tapi saat kau datang, itu hilang. Kami temukan ini di dekat lokermu. Apa ini? Ini secari kertas dari konsep Jody? Aku belum pernah melihatnya, apalagi merobeknya. Kulihat dengan mataku sendiri. Jangan kau berani menyangkalnya. Tapi aku dengan Mark sepanjang waktu, aku tak lakukan ini. Aku baru saja datang, jadi aku tak yakin. Kau cukup dengan kebohonganmu. Kau tak lagi diterima di tim kami. Pergilah. Apa? Kau tak bisa. Jangan lupa aku ini pasanganmu di kompetisi yang akan datang. Tentu saja aku bisa. Aku kapten tim dan dia akan jadi pasanganku. Semua terjadi begitu cepat. Kepalaku berputar-putar. Apa yang terjadi? Aku tak pernah lakukan hal seperti itu. Tapi Mark? Kenapa Mark tak membelaku padahal dia tahu aku tak bersalah? Apa semuanya sepadan dengan memperjuangkan cowok itu? Sekarang aku merasa aku kehilangan semuanya. Sahabatku, posisiku dalam renang. Saat semua sudah buruk, ibu mengetuk pintu kamarku dengan berita yang sangat mengerikan. Hei, apa yang terjadi antara kau dan Jody? Tak ada. Tak ada? Lalu kenapa dia membakar boneka-bonekamu? Apa? Kulihat lewat jendela melihatnya membakar koleksi kami. Aku langsung berlari menuju rumahnya. Jody, jangan, kumohon.
Dia tak berhenti, dia biarkan semuanya terbakar. Sudah cukup, pertemanan kami terbakar jadi abu sama seperti boneka-boneka kami. Beberapa hari kemudian, Jody dan Mark jadian. Hari Thanksgiving tiba tapi aku merasa kesepian. Bukan karena Mark memilih Jody, tapi karena persahabatan kami hampir berakhir. Jadi aku ke kolam renang di kota. Sementara membiarkan diriku sendiri terapung di air, ku dengar suara yang tak asing. Leah, apa itu kau? Ya Tuhanku, kuharap aku akan menemukanmu di sini. Jangan berani bicara padaku. Apa aku buat salah padamu? Aku tahu aku. Kau tanya? Kau lupa yang kau lakukan padaku beberapa hari lalu? Tapi aku masih di Swiss hingga kemarin. Ternyata dia pergi sekolah militer di Swiss dan hanya kembali saat liburan. Dan Mark sebenarnya adalah kembaran Evan. Jadi aku sudah ditipu selama ini? Berita itu sangat mengejutkanku. Semua emosi yang tertahan mengalir bersama air mata. Semua emosi Evan menarikku ke pelukannya dan mendengarkan tiap kata. Aku minta maaf, saudaraku pasti sudah main-main denganmu. Aku akan mengatasi ini, aku janji. Beberapa hari kemudian Evan memintaku datang ke kafe dekat sekolah untuk bicarakan kebenaran yang dia tahu. Kami melangkah ke dalam melihat Jody duduk di sisi dengan pacar barunya dan sahabat barunya. Aku hendak pergi tapi Evan menarikku kembali. Percaya padaku ya. Lalu dia menggandeng tanganku dan mengantarku ke mereka. Saat melihat Evan, Jody tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Hah? Kau terlihat seperti pacarku. Ya, aku saudara kembarnya. Ya kan, Di? Kau juga mengenalnya? Dia adik kami. Ya, adik tiri. Kami punya nama belakang berbeda. Kemudian Evan cerita semuanya, tapi kau tahu apa yang baru? Dan inilah presentasimu, Jody, adikku yang menyembunyikannya. Bukan Leah. Aku memberimu kesempatan untuk berterus terang, tapi kau menolak. Aku kecewa, Di. Tapi kenapa menyalahkan aku? Karena selalu kamu. Jody akan selalu memilihmu. Hanya karena kau sahabatnya? Apa itu adil? Aku juga perenang yang handal. Jadi di pesta ulang tahun Jody, dia tak sengaja dengar Mark bicara denganku. Itulah saat dia mendapat ide. Dia minta Mark membantunya menimbulkan keretakan antara aku dan Jody, supaya dia menggantikanku menjadi pasangan Jody dalam kompetisi renang. Jadi kau menghancurkan pertemanan kami untuk ini? Kemudian Jody berlari keluar kafe. Rasanya menyenangkan karena aku telah dapat keadilan. Tapi menyakitkan karena begitu mudahnya persahabatan kami dirusak. Hari berikutnya semuanya tak makin membaik. Jody terus menelpon untuk minta maaf, tapi aku tak siap untuk mendengarnya. Suatu hari, ku dengar Jody dan Mark bicara. Aku minta maaf atas segalanya. Saudariku ingin posisi dalam tim, jadi aku hanya ingin membantu. Tapi kukira dengan melakukan itu aku bisa tahu bagaimana perasaanmu jika ada orang lain sepertiku. Karena sejak awal aku sudah jatuh hati padamu. Aku tak tahu apa ini nyata atau tidak lagi, Mark. Tapi aku tak bisa memaafkanmu. Paling tidak sekarang. Aku minta maaf, tapi di antara kita sudah berakhir. Semuanya juga kacau bagi Jody. Hari berikutnya aku buka pintu melihat Evan, Mark, dan Dee di sana. Kami minta maaf atas apa yang terjadi. Kami tak berpikir jernih sebelum melakukannya. Ku biarkan kecemburuan menguasaiku. Aku minta maaf semuanya menjadi buruk antara kau dan Jody. Tak ada gunanya marah-marah kali ini. Paling tidak, semuanya sudah terselesaikan bagaimanapun juga. Aku sangat menyesal mengenai keluargaku yang kacau. Tolong, aku sudah cukup mendengar maaf beberapa hari ini. Jadi bagaimana? Seharusnya kulakukan ini sejak dulu. Apa kau mau makan es krim bersama kapan-kapan? Kupikir kau tak akan mengajak. Dan, Leah, aku sudah putuskan untuk meninggalkan tim. Aku tak bisa di sana setelah semua ini. Tapi bagaimana dengan Jody? Aku lari ke ruang olahraga sekolah mengetahui kekacauan yang terjadi. Lihat kekacauan yang kalian timbulkan. Bagaimana kau bisa ikut kompetisi tanpa pasangan? Aku minta maaf. Saat pelatih pergi, dia masuk ke air dan membiarkan itu mengambil alih dirinya. Jadi aku bergabung dengannya. Hei, bisakah aku menjadi pasanganmu? Leah, tidak. Aku tak pantas untuk itu. Aku bodoh. Kubakar semua boneka kita dan membuang persahabatan kita. Ya, kau cukup bodoh dan kau menyakitiku. Tapi itu tak apa. Aku di sini karena kau membutuhkanku dan terlepas dari apapun aku akan selalu ada di sana jika kau membutuhkanku. Aku sangat menyesal. Tak apa, kita berdua belajar untuk tetap bersikap tenang sebelum mengatakan apapun yang menimbulkan penyesalan. Dan sekarang mari kita menangkan ini. Iya, dengan ada kau di sampingku, aku selalu bisa menang.